Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi teman-teman semuanya. wabarakatuh. Selamat datang di webinar Ruby Talib AI, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang di Agentic Stack ya, teman-teman. Tentunya bersama beliau, Pak Nusli Hirnawan. Dan sebelum kita masuk ke webinarnya, mungkin alangkah baiknya untuk kita kenalan dulu ya, teman-teman. Siapa sih Ruby Talib AI? Mungkin teman-teman yang baru join di webinar dari kami yang pertama kali atau mungkin yang baru kenal atau baru tahu siapa kami, mungkin ada baiknya saya kenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi kami adalah sebuah perusahaan AI consultant. Jadi Ruby Talib AI adalah sebuah perusahaan AI consultant yang bergerak di bidang akademi dan juga solution enabler. Nah, di mana layanan kami yang pertama ada konsultasi AI, kemudian custom AI solution, AI model deployment dan integration, kemudian AI Academy, AI Talent Managed Service, dan juga corporate AI training. Nah, beberapa portofolio yang pernah kami kerjakan ya, teman-teman. Yang pertama ada OCR, kemudian real-time customer service chatbot, kemudian chatbot for internal data yang terhubung dengan dokumen, baik itu SQL atau pencarian web. Kemudian selanjutnya, saya juga pernah untuk mengerjakan project Auto QC yang mendeteksi crack dan defect, kemudian video analytics safety gear detection and movement tracking, dan juga AI company training in-house corporate class, di mana kita mostly memang banyak mengerjakan di sektor mining ya teman-teman, di pertambangan untuk implementasi AI-nya. Nah, untuk sejauh ini kita alhamdulillah berhasil untuk mengerjakan 40 lebih dari project-project dari 21 klien sampai detik ini, dan insya Allah akan bertambah untuk kedepannya. Eh, Selain itu kita juga ada AI Academy ya teman-teman. Di sini kita ada online kelas, kemudian ada online course dan juga bimbingan riset AI. Nah, di mana AI Academy di Ruby Talib AI itu, yang pertama kita ada online kelas. Di setiap bulan kita mengadakan sekitar 6 sampai 8 online kelas ya teman-teman. Yang kita buka pendaftarannya. Kalau di setiap awal bulan itu biasanya kita 4, kemudian di akhir bulan itu kita ada 4 online kelas. Nah, di awal bulan Januari ini kita buka pendaftaran untuk online kelas Machine Learning on Production, di mana teman-teman nanti di sini belajar machine learning ya untuk bagaimana memahami alur machine learning secara teori dan teknis sampai ke tahap production. Nah, di online kelas Ruby Talib AI ini kita fokusnya untuk mengerjakan portofolio project ya teman-teman. Jadi selain belajar teori, teman-teman nanti di akhir pertemuan akan belajar untuk membangun sebuah model AI atau model machine learning sampai production dan bisa jadi portofolio buat teman-teman. Yang pertama ada kelas machine learning, kemudian yang kedua ada kelas LLM on Production untuk belajar bangun RAG ya teman-teman. Dan selanjutnya ada kelas WhatsApp. Ini kelas baru teman-teman. WhatsApp CRM Chatbot Mastery. Teman-teman nanti untuk membangun production ready dari WhatsApp CRM Chatbot. Kemudian yang terakhir di untuk bulan Januari awal nanti kita ada kelas Python Programming for AI. Nah, berbeda dengan tiga-tiga kelas awal yang tadi, teman-teman. Untuk kelas Python Programming for AI ini kita memang kelas untuk pemula ya. Jadi kalau misal benar-benar nol dari IT atau programming, bisa banget untuk daftar kelas ini. Dan kalau misal memang ada keinginan untuk masuk ke dunia AI atau belajar untuk bahasa pemrograman Python. Nah, di online kelas Ruby Talib itu sebenarnya dapat apa aja sih teman-teman? Kalau misal teman-teman daftar di kelas Ruby Talib AI dan mungkin bisa kita eh, bilang ya, apa sih yang membedakan dengan kelas-kelas yang lain? Di Ruby Talib AI teman-teman nanti akan dapat
materi dan rekaman itu aksesnya selamanya. Jadi nggak ada batas waktu untuk teman-teman akses dari materi pembelajarannya. Teman-teman bisa ulang kapanpun dan tanpa batas waktu. Kemudian selanjutnya ada materi pendukung pembelajaran. Jadi untuk teman-teman nanti support dari pembelajaran teman-teman, kalau misal eh, belum bisa mengikuti secara baik ya teman-teman, kita ada materi-materi pendukung. Jadi teman-teman agar bisa membantu dari pembelajaran yang diikuti. Kemudian kita juga ada grup diskusi untuk peserta dan mentor. Jadi misal selama pembelajaran di kelas, teman-teman menemukan permasalahan atau mungkin ketika hands-on, teman-teman ada satu bottleneck atau permasalahan, teman-teman bisa banget langsung tanya ke mentornya. Karena di grup WhatsApp nanti, di grup kelasnya, teman-teman akan ada mentor di situ untuk jadi pembimbing teman-teman ya selama belajar. Kemudian ada hands-on training, kemudian akses dan fast update rekaman kelas. Kita berusaha untuk selalu update rekaman kelas secepat mungkin agar teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti live session karena di online kelas ini adalah live session ya teman-teman. Terjadwal dari jam sekian sampai jam sekian biar teman-teman bisa interaksi langsung dengan mentornya karena kelas kita interaktif. Jadi teman-teman kalau misal tidak bisa mengikuti pembelajaran di hari dan jam yang ditentukan, teman-teman bisa akses rekaman secepat mungkin untuk agar tidak tertinggal materi tentunya. Kemudian teman-teman bisa memiliki portofolio project dan sertifikat. Kalau teman-teman nanti berhasil mengerjakan tugas besar, karena kita setiap kelas itu outputnya adalah teman-teman punya portofolio nanti yang bisa dipamerkan di LinkedIn. Punya approved skill, teman-teman bisa skillnya tuh benar-benar terbukti dan bisa terpakai nanti ya untuk project-project ke depan atau untuk aplikasi di dunia pekerjaannya teman-teman nanti. Dan juga unlimited class rate join for future batches. Kalau misal teman-teman selama pembelajaran nanti belum paham atau mungkin teman-teman ingin mengulang kelas di batch berikutnya. Nah, teman-teman bisa banget untuk join secara gratis dan kita tidak ada batas. Misal teman-teman join batch satu, nah teman-teman belum paham nih. Nah, teman-teman nanti bisa banget join di batch 2, batch 3, batch 4 sampai batch berapapun tanpa syarat apapun kalau teman-teman pengen mengulang kelas. Nah, itu untuk apa yang didapetin. Selain itu, kita nanti LMS-nya pakai Google Classroom, jadi teman-teman bisa akses gampang ya, karena terintegrasi dengan Google. Kemudian, selain itu, ini tadi kalau belum paham bisa mengulang kelas se semaunya teman-teman di batch-batch berikutnya. Teman-teman juga akan bisa gabung ke grup alumni Ruby Develop AI, di mana teman-teman nanti bisa dapat benefit yang lebih, misal join di kelas-kelas lain. Bisa dapat diskon 30% kalau teman-teman ingin join di kelas-kelas lain. Kemudian selanjutnya, oh ya, mungkin ada pertanyaan ya. Kalau di Ruby Develop AI itu online kelasnya nanti disalurkan ke pekerjaan atau enggak disalurkan ke berbagai pekerjaan enggak. Nah, kita sebenarnya funnelnya lagi ke arah situ, teman-teman, untuk merencanakan secara matang biar nanti dari alumni-alumni Ruby Talib AI itu bisa disalurkan ke pekerjaannya di masa yang akan datang. Namun biasanya kita juga kalau misal teman-teman nanti ketika mengerjakan tugas besar, nah itu kan nanti ada mentor yang menilai ya teman-teman. Kalau misal dinilai mentor itu tugas besarnya bagus, portofolionya bagus atau ya model yang dibuat itu bagus, nanti teman-teman biasanya ada opportunity untuk kita ajak mengerjakan project dari klien-klien yang tadi ya teman-teman dari project-project yang telah kita kerjakan nanti di masa yang akan datang. Kalau misal kita ada project dan kita merasa cocok dengan skillnya teman-teman, kita bisa ajak untuk projectan. Gitu sih di Ruby Talib AI ya teman-teman. Dan beberapa kali kita juga share locker untuk hal tersebut. Jadi teman-teman kalau misal gabung di komunitas Ruby Talib AI nanti, insya Allah akan dapat banyak banget manfaatnya. Nah, selain dari online class, teman-teman juga bisa belajar dari online course. Jadi ada online class dan ada online course. Kalau online course ini dia berbasis video rekaman, teman-teman.
Jadi bukan live session, tidak ada jadwal dan hari yang ditentukan. Teman-teman bebas, lebih fleksibel mungkin untuk belajar karena ini berbasis rekaman. Dan juga kita sediakan grup diskusi kalau misalnya selama pembelajaran melalui video teman-teman menemukan permasalahan, teman-teman bisa tanya di grup diskusi tersebut yang kita sediakan di Classroom maupun di komunitas. Nah, untuk selengkapnya nanti video course dan juga online class, teman-teman bisa kunjungi academy.rubitolib.ai untuk info selengkapnya. Nah, selain itu kita juga ada course yang gratis ya teman-teman. Kalau misal teman-teman pengen trial dulu nih di Rubitol AI, kita ada kelas-kelas atau course yang gratis yang bisa teman-teman akses. Nanti ada di grup Telegram teman-teman di topik free course dari Rubitol AI. Kalau misal teman-teman cek di komunitas Telegram kami. Nah, selanjutnya kita juga ada bimbingan riset untuk AI. Kalau misal teman-teman riset atau sedang dalam penelitian atau skripsi, tesis maupun disertasi teman-teman dan ingin ambil untuk topik masalah AI dan bingung nih untuk metodologinya gimana, codingnya gimana, nah, kita bisa banget untuk bantu terkait kebutuhan teman-teman tersebut. Nah, untuk yang terakhir sebelum kita masuk ke webinarnya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait AI, teman-teman bisa konsultasi kebutuhannya dengan kami, teman-teman bisa ini scan QR code ini atau bisa WA di admin kami. Insya Allah akan siap jawab pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari perkenalan Ruby Talib AI, teman-teman. Untuk selanjutnya, kepada Pak Nuzli Hernawan selaku pembicara untuk webinar pada malam hari ini, kami persilahkan untuk bisa memulai. Baik, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan dari Ruby Talib untuk yang kesempatannya ya. Sebenarnya waktunya kepanjangan juga, ini 22 jam ya waktunya. Mulai dari jam 8 sampai jam 10. Saya sempat bingung mau ngomong apa aja. Sebentar, saya coba share dulu. Eh, saya izin share. Mana dia? Ada stop aja dah. Oke, sudah kelihatan ya. Sebentar ini saya minimize dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sekalian waktunya. Kemarin tempo hari saya dikontak sebentar. Ada chat. Sudah bisa kelihatan ya materinya ya? Sudah, Pak, sudah Oke, aman. siap. Oke, makasih. Jadi kalau tempo hari rekan-rekan dari Tubi Tolib, Mas Amar ngontak saya kalau apa namanya mau ngobrolin masalah apa nih kalau terkait sama produk gitu ya. Nah, diperkenalkan dulu, nama saya Nuzul Latif Hernawan. Saya saat ini diamanahi sebagai VP Product Solution Management di Telkom Sigma. Di kami juga dalam posisi pengembangan menggunakan AI pun juga, kemudian juga di pengembangan produk dan sebagainya itu juga sedang proses ke sana gitu ya. Nah, salah satu yang menuntut untuk kita bisa bergerak lebih cepat itu adalah bagaimana kita bisa dengan situasi yang sangat terbatas gitu, eh, kita bisa bergerak lebih cepat. Nah, salah satunya yang menjadi arah ke depan pengembangan produk itu adalah menggunakan agentic stack gitu ya. Agentic stack itu apa? Dan kemarin juga sempat ramai di sosial media ketika Google mengeluarkan IDE-nya sendiri yang dibungkus gitu ya, dibungkus dengan capability untuk mendefine agents ya. Jadi ada agent manajernya di situ. Nah, yang ingin saya bicarakan sekarang adalah bagaimana kita bisa mengorkestrasi dari mulai ideasi produk sampai di deploy di production. Disclaimer dulu, apa yang saya tunjukkan ke depan nanti ketika saya demokan mungkin sedikit, tidak semua bisa dijalankan langsung gitu ya, karena kebetulan juga kredit saya di Google Cloud itu juga lagi kosong. Jadi mungkin nanti akses ke Vertex AI saya akan tunjukkan aja, kemudian deployment menggunakan Cloud Run juga saya akan tunjukkan di bagian mana yang akan kita bisa lakukan gitu ya. Tidak semuanya. Kemudian yang kedua, nanti akan ada bagian triase di linear.
Eh, itu juga menuntut untuk menggunakan akun premium atau bisnis dan enterprise. Jadi kebetulan trial saya sudah habis kemarin, jadi nggak sempat nggak akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa mentriase, tapi akan saya ceritakan sedikit tentang apa itu triase di linear. Yang berikutnya yang saya juga disclaimer adalah stack yang saya ceritakan itu belum tentu fit buat semua orang. Saat ini fit buat saya dan nanti ke depan buat tim, akan tetapi belum tentu fit buat semua orang. Karena masing-masing orang mendefinisikan product management itu dengan tools yang berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan produknya itu langsung direct di GitLab atau GitHub gitu ya. Jadi setiap pengembangan produk, bahkan dari PRD, kemudian mendefinisikan entity relational diagramnya, kemudian mendefine skema, kemudian kirim issue, ngirim task, siapa yang di-assign, itu menggunakan toolsnya dari GitHub atau GitLab gitu ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang kalian miliki gitu. Kebetulan saya pribadi menggunakan linear, maka saya akan cerita sedikit tentang linear. Saya menggunakan linear product management. Nah, sedikit cerita tentang historicalnya ya. Jadi kalau sebenarnya perkembangan agentic AI ini sangat cepat gitu ya. Dalam waktu 1 tahun yang saya rasakan adalah kita bergerak dan 2 tahun lah ya, bergerak dari GitHub Copilot bagaimana agar kayak GitHub Copilot gitu ya, bagaimana agar dia jadi bukan asisten coding kita, tapi dia jadi pair programming. Oh, dia masih bisa bantu apa namanya autocomplete gitu ya. Jadi kita ngetik dia langsung autocomplete the whole section code-nya gitu ya. Nah, tetapi ketika bergeser di saat ini, dia bisa menjadi autonomous workforce sendiri. Bisa dikatakan ya, kalau misalnya saya sempat joke di LinkedIn, kemudian di diskusi di WA gitu ya, dengan teman-teman di komunitas, AI itu kita anggap seperti anak intern gitu ya, anak magang. Kenapa saya bisa bilang seperti anak magang? Karena memang kalau kita tidak mendefinisikan konteksnya, misalnya kita punya agent, tugasnya adalah dia membuat dokumen PRD gitu ya, product requirement dokumen. Kalau kita tidak mendefinisikan konteksnya mau seperti apa, kemudian bagaimana kriteria acceptance-nya, maka dia kan nggak akan buat seperti itu. Dia nggak akan buat dokumen yang sedetail mungkin gitu ya. Yang berikutnya ketika kita punya, kamu akan bertindak sebagai code reviewer. Nah, tugasnya code reviewer itu apa? Kita harus mendefinisikan agent tersebut. Enaknya sekarang dengan sekian banyak IDE ya, yang notabene kita udah bahkan ada yang IDE, ada yang mereka udah dengan CLI gitu, ada open code, ada apa namanya cloud gitu ya. Itu sangat memudahkan kita sekarang, mereka bisa punya multiple skill gitu lah. Agentsnya itu bisa di stack gitu. Saya pribadi saat ini fully banyak sekali menggunakan produk-produknya Gemini based, Google based. Saya menggunakan anti gravity buat kebutuhan IDE-nya, dan saya menggunakan Gemini CLI dengan extensions untuk kemudahan saya coding stack-nya gitu ya. Ada beberapa hal yang memang itu bisa dikerjakan sama si anti gravity. Kadang-kadang ketika saya lagi di mobile gitu ya, saya punya satu em, VM gitu ya, Lighthouse di cloud gitu ya, yang saya gunakan itu sebagai coding, ibaratnya pekerja saya sebagai coding agent gitu ya. Jadi saya tinggal SSH ke sana, kemudian saya jalankan Gemini CLI di sana, saya pull code yang terakhir, saya lanjutin codingnya, biar dia yang kerja. Gitu. Saya menggunakan script. Kalau misalnya kalian kalian terbiasa menggunakan Linux, kalian coding takut putus, biar bisa dia kerja di belakang layar, nanti ketika putus kita bisa connect lagi dan attach screen-nya tersebut, makanya kita bisa menggunakan command namanya screen. Nah, paradigma ini agentic coding itu perlu diorkestrasi gitu ya. Jadi ketika kita punya banyak coding agent gitu ya, satu tugasnya buat review security, satu tugasnya buat review code gitu ya, mungkin dia ngecek linting code-nya gitu. Kemudian eh, ada yang mungkin mungkin bahkan jadi devil's advocate gitu loh. Apakah memang produk kita yang kita bangun itu sudah efisien, sudah efektif gitu. Nah, orientasi ini yang harus kita bangun sehingga ketika kita membangun sebuah produk itu komplit gitu.
Itu ya. Nah, ini adalah saat ini akan saya akan cerita sedikit mulai dari plan saya menggunakan linear, kemudian build-nya menggunakan anti-gravity, execute-nya bisa menggunakan Gemini CLI gitu ya. Karena di Gemini CLI dia lengkap ada MCP yang lebih lengkap daripada yang ada di anti-gravity bawaannya ya. Tapi kita bisa mengadopt server-server MCP yang kita bisa jalankan. Nah, MCP itu server-server yang memang spesifik, ibaratnya punya apa ya konteks-konteks tertentu. Misalnya gini, Linear itu punya MCP server sendiri. Dia bertindak bisa mengeksekusi otonomus ya ketika dikasih perintah oke buat tiket misalnya kayak gitu. Dia bisa ngehit MCP servernya Linear untuk buat tiket dan and so on and so forth gitu ya. Banyak banyak MCP server sekarang yang lebih lebih komplit gitu. Kemudian dan ada beberapa dan banyak juga gitu ya yang mereka itu relate sama produk-produk tertentu. GitHub punya MCP server sendiri. Maka workflow-nya GitHub itu bisa di hit dari MCP servernya dia. Nah, itu kemudian kita bisa deploy untuk AI-nya menggunakan Vertex AI Studio-nya Google gitu. Kemudian nanti ketika deploy ke cloud, kita bisa menggunakan Cloud Run. Nah, Cloud Run itu uniknya adalah ketika kita mau mendeploy itu di Google Cloud, atau kita punya server sendiri nih, kita punya VM, kita punya IaaS di sebuah cloud yang mau di AWS, mungkin di Alibaba gitu ya. Kita bisa nge-pack itu sebagai Docker image gitu. Nah, dari dokumen ini, Docker image ini yang akan kita deploy ke server yang kita tuju. Nah, apa sih yang kita mulai start ya gitu. Problemnya ketika kita mendevelop sebuah produk, maka traditionally itu eh, ya kalau misalnya kita kita berawal ya kayak zaman saya masih masih awal-awal dulu di project management, kemudian di product management gitu ya. eh, Penyusunan atau manajemen project itu mostly waterfall gitu. Nah, mostly waterfall berarti udah harus nunggu sampai ke testing di belakang gitu. Nah, ini kan sangat sangat rigid dan wasting time gitu loh. Nah, ketika vibe coding yang dikenalkan sama Andrej Karpathy itu dikenalkan ya istilah vibe coding itu jadi tidak relevan. Akan tetapi yang perlu dicatat adalah vibe coding ini menciptakan apa hype ya atau euforia sama orang-orang yang dalam tanda kutip awam. Kenapa saya bilang awam? Karena aspek-aspek security jadi tidak diperhatikan seringkali. Contoh, .env-nya kebuka misalnya gitu. Environment-nya. Ada secret key di sana. Itu di-push ke GitHub misalnya gitu. Dia dia boxing two ways gitu. Kemudian di-expose ke publik. Nah, ini kan berbahaya sekali ya. Atau secret key-nya itu di-embed di salah satu code-nya. Kita pakai TypeScript gitu ya. Bisa ditaruh situ. Nah, bagaimana kita menjalankan secara benar mulai dari ideasi gitu ya. Kemudian kita nyusun sesuatu sampai membuat spek. Nah, kita akan belajar first mile-nya seperti apa. Ketika kita punya ide gitu ya. Kemudian kita punya ide, kita pengen bangun aplikasi, kadang-kadang kita brainstorming dengan AI. Nah, beberapa tools yang bisa kita gunakan ketika kita pengen brainstorming dengan AI, eh, di antaranya kita mungkin pakai ChatGPT mungkin ya, pakai Gemini gitu ya. Tetapi perlu dispesifikasi batasannya. Kalau aplikasi tersebut yang kita ingin bangun, oke, saya membuat aplikasi tentang, misal, tentang pertanian. Ini yang akan saya tunjukkan nanti adalah aplikasi tentang governance risk compliance. Jadi kita mau bikin sebuah aplikasi yang punya fitur-fitur untuk audit, kemudian dan sebagainya ya. Saya akan tunjukkan nanti di linear apa namanya seperti apa gitu ya. Nah, ketika ideasi itu kita berangkat, oh saya mau buat aplikasi governance risk compliance. Apa saja sih di dalamnya? Kita brainstorming, gitu kan. Nah, salah satu tools untuk dari brainstorming tersebut menjadi produk requirement dokumen, salah satunya toolsnya adalah Chat PRD. Nah, Chat PRD itu yang dari kita brainstorming idenya, kemudian dijadikan user story-nya dia,
acceptance kriteria seperti apa, kemudian dia akan breakdown menjadi subtask. Contoh, saya tunjukkan sedikit. Bukan di sini. Sebentar. Nah, ini adalah satu contoh. Ini kelihatan ya, browser saya ya. Udah kelihatan ya? Saya seharusnya share desktop sih. Nah, ini adalah salah satu contoh dokumen PRD. Saya ingin mengembangkan satu feature, yaitu Incident Response Playbook gitu, with automation. Maka ketika saya minta dari brainstorming ide itu saya tunjukkan kepada chat PRD akan mendraft sebuah dokumen. Nah, karena saya mendefinisikan segala sesuatunya isu, ke produk dan sebagainya ada di linear, maka saya minta dia terkoneksi dengan linear saya. Sebentar, ada bentar, di mana ya? Bentar, sebentar, saya lupa. Bentar, bentar, arti. Saya lupa settingnya lagi. Bentar. Oh, ini integration. Jadi di CPRD itu ada integration namanya, di mana di integration tersebut itu ada ini. Jadi saya mengkonekkan linear saya di PS Product Solution Management Workspace, di mana nanti ketika saya ekspor isunya yang tadi saya buat fitur baru, maka dia akan create new issue di S project baru. Jadi apa saja yang dibuat, maka dia akan bikin lu problem statement. Ini kan isinya PRD ya. Problem statementnya apa sih? Nah, saya ingin membuat sebuah crisis management di GRC dengan automated workflows untuk incident response, streamlining proses, enabling rapid cross department coordination, sama ensuring comprehensive documentation gitu. Acceptance kriterianya apa aja? Playbook management misalnya gitu. Create, edit, assign task, enable playbook. Kemudian berikutnya apa? Automation triggers. Apa aja yang membuat apa namanya dia ke trigger gitu ya. Sehingga playbook itu jalan gitu ya. Komunikasinya lewat apa? Lewat email, lewat Slack dan sebagainya. Dokumen, audit trail, nah ini kan penting buat nge-lock semua action gitu ya. Nah, technical requirement apa aja? Dia akan sebutkan. Nah, user story-nya gimana? Siapa persona-persona yang ditunjuk gitu. Contohnya siapa yang akan menggunakan risk officer? Maka risk officer itu akan meng-customize sama melaunch playbooks gitu, sama maintain audit trails-nya. Untuk IT atau security team, maka dia akan di-notified secara otomatis, akan di-assign task dan integrate ke Slack misalnya. Jadi kalau misalnya ada insiden respon, oke saya ada insiden, dia akan create tiket, dia akan assign task, kemudian dia akan informasikan insiden tersebut lewat Slack. Nah, bagi eksekutif, bagi orang yang hanya ngelihat dashboardnya aja, maka dia bisa ngelihat real time dashboard dan menerima insiden summary. Nah, ini adalah tiga persona user stories yang kita bisa create story-nya bagaimana? Oh, kalau buat risk officer seperti ini, buat IT security team seperti ini, buat eksekutif seperti ini. Nah, experience seperti apa? Dia akan definisikan. Advanced feature-nya apa aja, fokus apa? Cohesive experience that improves incident response through automation. Nah, ini adalah isu yang dibangun. Maka akan saya create isu, maka isunya akan di-create di sini. Nah, ini sudah terintegrasi sama linear ya. Nah, next. Berikutnya. Nah, setelah tadi jadi dari spek, maka spek tersebut kita bisa mengirimkannya ke Google Anti Gravity sebagai ide, ke 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 Anti Gravity sebagai task baru gitu ya. Karena linear tiket tadi issue nggak hanya sekedar deskripsi buat manusia ya, ada tiket ID-nya. Tadi kita udah lihat dia ada isu isu ID sebentar, dia ada isu ID-nya nih ada PSM 154 ya. Kemudian apa saja deskripsinya, acceptance criteria-nya seperti apa, maka akan ada test case-nya, maka kemudian subtasknya seperti apa aja, apa yang dia harus lakukan gitu kan. Ada title, description dan sebagainya. Nah, kita kalau misalnya kalian berlangganan linear yang eh, berbayar, yang bisnis dan enterprise, maka kalian bisa menggunakan triage intelligence ya. Triage intelligence adalah
dia mempunyai capability kalau misalnya ada tiket issue yang sama, maka sama dia akan di-detect sebagai duplicate. Dan kalau tidak ada isu tersebut tidak punya tag gitu, maka akan dibantu untuk create tag. Jadi akan jadi inbox. Kebetulan karena kebetulan saya nggak ada akun enterprise atau bisnis, jadi saya nggak bisa nunjukkan ini ya. Salah satu yang bisa mengotomasi ketika eh, trias yang ada di linear akan ditarik ke anti gravity. Nah, bagaimana agar anti gravity kalian itu bisa connect dengan linear? Maka di sini, kalau misalnya kita lihat interface-nya anti gravity ya, maka kita bisa nambahkan MCP server di sini. Nah, di sini ada banyak nih. Ada Cloud Run, ada Google Kubernetes Engine, ada Dart, ada Firebase, ada BigQuery gitu ya, ada AlloyDB for PostgreSQL, ada Spanner dan sebagainya. Nah, di sini ada linear. Sebentar, saya linear. Nah, ini linear. Nah, ini apa nih? Oh, kok fail to enable? Sebentar. Refresh. Oh, sebentar. NPX executable, not from any platform. Oh, oke. Ini kayaknya lagi bermasalah NPX saya. Anyway, dari linear tadi MCP, kemudian nanti akan diminta apa namanya token gitu ya, tokennya linearnya kalian. Maka kalian bisa masukkan tokennya, dikonfigur gitu ya. Kemudian nanti bisa dimasukkan ke sini. Ini kebetulan kok tiba-tiba error ya. Kemarin nggak ada isu. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih yang dibawa sama anti gravity gitu ya? Anti gravity itu secara interface itu ada editor view sama manager view. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sebentar ini kebetulan lagi tadi ada masalah lagi build. Nah, di sini ada agent di mana kita bisa masukkan chat di sini ya. Di sini bisa kita masukkan chat, entah kalian mau planning dulu atau langsung eksekusi. Kemudian di sini ada model, kita bisa milih modelnya, ada Gemini 3 Pro, Gemini 3 Pro yang high, low gitu. Kemudian ada yang flash, yang cepat ya. Kemudian juga ada akses ke Cloud Sonnet 45, Cloud Sonnet 45 yang thinking, sama Cloud Opus ini yang digadang-gadang dalam tanda kutip gitu ya, di kalangan teman-teman developer itu yang paling pinter gitu. Cloud Opus 4.5 dan ada juga GPT OSS punyanya OpenAI. Ini adalah open source-nya versi OpenAI. Nah, di interface-nya itu sama dengan interface-nya VS Code ya, dia Visual Studio Code. Di sini ada menu-menu file, ada edit, selection, apa saja gitu ya. Kemudian view, go, run. Kita bisa lihat terminal, terminal kita bisa lihat di sini. Ini ada terminal. Kalau kita mau eksekusi terminal, kemudian di kiri ini ada Explorer, ada file Explorer gitu ya. Kemudian ada search, kemudian ada juga source control yang terkoneksi langsung dengan GitHub kita gitu. Kalau misalnya kita sudah sudah pernah commit gitu ya. Kemudian ada run and debug. Ini khusus buat aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk di run dan debug. Kemudian ada Remote Explorer. Kalau misalnya kita punya akses ke luar, ada tambahan extension gitu ya. Kalau misalnya ini kebetulan kemarin sempat main-mainan sedikit dengan Java, jadi harusnya bisa bisa digunakan juga multiple language gitu. Tidak harus seperti yang vibe coding. Misalnya kalau kalian kenal dengan Lovable, kenal dengan V0 atau kenal dengan Bolt, maka nggak hanya itu gitu loh bahasanya, nggak hanya cuman Node.js atau misalnya TypeScript gitu ya. Kita bisa mengeksplor banyak bahasa di sini. Dan beberapa aplikasi atau tools yang saya gunakan sendiri, saya build beberapa, ada yang pakai Rust, ada yang pakai Go gitu ya. Kemudian karena saya beberapa kali running Docker gitu ya, jadi saya install extension buat container. Ini kebetulan juga kok nggak tahu kenapa kok Dockernya nggak kedetek install ya. Dan karena saya juga akses ke workflow-nya GitHub untuk ketika mereka automatic deployment, maka saya connect dengan GitHub Action. Nah, ini adalah beberapa hal. Di luar itu, selain dari interface yang umum digunakan di VS Code yang tadi yang saya tunjukkan, dan kanan ini adalah chat mode gitu ya, chat mode-nya kita mau 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 define atau mau ngambil dari linear, di sini ada namanya agent manager. Nah, agent manager fungsinya adalah kita bisa mendefinisikan rules-rules tertentu gitu di workspace kita.
Dan kita sebelum itu kita deploy di code kita, kita punya playground ya. Jadi kita bisa nambahkan playground, itu independent workspace gitu. Kalau misalnya mau quick prototype, kita pengen nyobain sesuatu sebelum kita jalankan di code kita, sebenarnya kita bisa menggunakan playground. Nah, kita ingin, kalau misalnya kita ingin anti gravity kita itu punya knowledge yang luas gitu ya. Knowledge yang luas itu dalam artian punya capability untuk memahami code dengan baik gitu ya. Kemudian punya capability untuk dia bisa men-scan code terhadap security terakhir misalnya. Ada potensi exploit kah, ada potensi bugs misalnya gitu. Maka kita nambahkan di knowledge. Selain itu, capability salah satu yang jadi unggulannya anti-gravity adalah dia punya browser sendiri, browser extension. Kalau dia akan buka, contohnya kayak gini, bentar, lagi loading. Nah, ini adalah anti-gravity agent. Dan dia yang akan berinteraksi dengan aplikasi kita. Misalnya kita membuat aplikasi web gitu katakanlah ya. Seperti yang nanti saya akan tunjukkan. Misalnya kita ingin secara thorough, secara lengkap ngetes gimana sih user experience-nya, mulai dari ngeklik login, kemudian ngisi loginnya, itu kita bisa bikin test script di anti-gravity, kemudian minta anti-gravity untuk menjalaninya buat kita. Jadi kita bisa minta jadi satu agent QA. Kalau misalnya orang ngeklik ngisi misalnya ngisi user, password, kemudian ngeklik ini. Nah, itu berapa lama waktunya? Dan beberapa kawan itu bahkan menggunakan anti gravity agent untuk browser ini itu bikin untuk salah satu tools buat user acceptance test. Jadi misalnya kalau ngeklik ini hasilnya apa, dia bikin script untuk testing, kemudian hasil testingnya itu dites dengan anti gravity agent. Oke, next ya. Jadi kita bisa masukkan di sini, kita start conversation itu ada inbox. Oh, ini tadi kebetulan saya nemukan ada vulnerability ya di NPM-nya, kemudian eh, dia update dan nge-build ulang. Oke, kita lanjut. Nah, eh core engine-nya dari si anti gravity itu adalah agent first development. Dan kalau kita bicara tadi, eh, kan kita orang ngedevelop aplikasi itu banyak macamnya. Ada yang modelnya eh, apa namanya? eh Aduh, saya lupa namanya. Ada yang model test driven development, ada yang model spec driven development. Nah, kalau kita lihat strukturnya si anti gravity itu paling cocok buat spec driven development. Kalau kita berangkat dari linear, kemudian kita bikin issue, kita bikin lengkap di situ, kemudian kita pengen dia jalanin, maka dia akan narik dengan MCP-nya tadi, dia akan narik isunya dari apa linear, kemudian dijalankan. Cuma kebetulan kok tadi error ya, sebelum sempat cek lagi saya tadi. Nah, dari tiket yang sudah dibuat, maka dia akan menjadikan itu sebagai eh, implementation plan artifact. Jadi akan bikin artifact. Apa saja yang harus dibuat. Ini contoh karena kebetulan nggak bisa narik dari linear, maka saya akan kopikan eh, isu yang tadi saya buat. Nah, ini adalah yang ingin saya pindahkan ke aplikasi. Jadi, kalau misalnya dia akan narik isu dari linear, maka dia akan menjadikan itu sebagai detail spek scope-nya dia ya, spek yang jadi masuk apa saja dia akan cek. Dia akan mikir kemudian apa saja yang harus dia explore code base-nya dulu, dia akan analisa gitu kan, kemudian sebenarnya insiden itu ada di mana. Sebentar, ini apa nih? MCP server not connect. Oke. Perlu update ya. Oh, nggak ada update. Oke. Anyway, sambil kita nunggu, nah ini kita bisa nanti dia akan menunjukkan apa saja yang akan dikerjakan, kemudian update-nya, dan dia bisa kita bisa approve atau nggak approve gitu ya. Nah, tadi saya lupa cerita, anti gravity ketika diinstal
dia akan menawarkan kita mau jalan dengan mode apa. Apakah automatically akan di-approve, atau harus direview, atau agentnya mendesain kapan dia kerja otomatis, kapan dia minta review kita. Jadi bisa bisa milih ya. Nah, ini ada contohnya setelah jalan dia akan meminta siapa aja. Ini kebetulan saya pilihannya always always proceed ya. Jadi ada pilihannya kalau pengen otomatis semua, tapi hati-hati ya dengan always proceed ya. Karena kadang-kadang kayak misalnya ada kawan yang pernah ngehapus hard disknya karena dia jalanin di lokalnya dia, gara-gara dia membolehkan agentnya running RM gitu ya. RM min FR gitu. Dan itu satu local host habis servernya dia. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah, ada tiga mode. Yang pertama always proceed, yang berikutnya adalah agent decides, dan yang berikutnya adalah request review. Nah, ini akan nanya selalu, apakah mau dijalankan apa enggak? Kita baca dulu. Dia mau ngapain aja sih? Ya, misalnya kita request review gitu ya, apa aja yang mau dijalankan, bikin database migration gitu ya, dia akan ngedit SQL servernya, kemudian bikin front page untuk front page komponennya, kemudian register routes-nya di application TSX gitu ya, di transcript TypeScript-nya. Kemudian dibikin database migration untuk incident response table. Bentar, waiting. Sebentar, ini kok ini apa internetku yang agak masalah ya, LLM-nya lama banget. Oke, bentar. Saya kira ada pertanyaan. Oke, sambil nunggu, ini kebetulan khawatirnya internet saya yang bermasalah akses ke Gemininya, karena dia akan akses ke apa namanya model Gemini. Kadang-kadang entah, kadang-kadang habis, habis kan dia ada limitnya ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ada limitnya. Jadi sampai berapa banyak, nanti saya lupa limit tokennya berapa, nanti silakan dicek sendiri. Itu eh, besoknya baru bisa, atau kalau nggak salah 5 jam baru akan refresh tokennya. Setiap 5 jam atau 24 jam ya, saya lupa. Seingat saya 5 jam sih. Jadi setiap 5 jam dia akan refresh tokennya, kita bisa gunain lagi. Dan ini hanya berlaku buat teman-teman yang punya akses ke Gemini ya. Gemini baik tuh yang Pro maupun yang Ultra gitu ya. Nah, untuk jadi catatan teman-teman sekalian, Gemini itu, ini jadi jualan malah. Gemini itu ada eh, yang paketnya itu dibundling dengan Google One. Jadi kalau kita punya kita beli akses subscription ke Google One, maka dia dapat Google Gemini API, Google Gemini AI gitu ya. Nah, ini yang sangat membantu sekali, terutama bagi teman-teman yang mungkin ingin mengeksplor lebih dalam, akses Nano Banana misalnya kayak gitu, kemudian akses ke Google AI Studio gitu ya untuk mainan-mainan di sana teman-teman biasa buat gitu ya, atau bikin gems gitu ya di Google Gemini, di Gemininya sendiri. Nah, atau misalnya ya pengen banyak tanya lah, tanya-tanya dan sebagainya, meskipun ada limitnya, di bawahnya limitnya Pro. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari, untuk coding yang mungkin nggak heavy duty gitu ya, itu harus cukup gitu teman-teman sekalian. Dan enaknya lagi ketika kita sudah punya akses ke anti gravity, kita bahkan punya akses ke cloud gitu ya. Kadang-kadang ke bagian yang lumayan banyak, atau misalnya tiba-tiba stoknya habis atau tokennya habis ya, kita harus nunggu lagi untuk yang cloud ya. Ini kebetulan kok agak hang. Anyway, kita lanjut dulu. Jadi ketika kita memberikan ke agentnya linear ticket kita tadi, kebetulan saya tadi MCP servernya akses ke linear bermasalah, jadi saya men-seed agentnya dengan isinya tiketnya tadi. Kemudian dia akan plan and propose. Si agentnya akan menerima tiket tersebut dan mengenerate implementasinya seperti apa. Yang saya tunjukkan tadi. Dia mau implementasinya seperti apa? Satu, bikin database migration. Berikutnya akan bikin front page komponen. Kemudian dia akan menregister route itu di application TypeScript gitu ya. Application ini ya. Nah, sini kita bisa lihat implementation plan-nya apa aja, goal-nya apa, kemudian user review required, database schema yang dibuat apa. Nah, ketika kita menentukan bahwa ini review dilakukan oleh manusianya atau human on the loop gitu, maka ketika kita baca, oh ada yang error, ada yang nggak pas nih, kita bisa nambahkan komentar di sini. Yang ini misalnya.
Kita bisa nambahkan komentar, comment on this line. Misalnya gini, ini ubah apa gitu misalnya. Ini harusnya enggak dashboard slash incident slash playbooks misalnya kayak gitu. Nah kita bisa add komen dan itu akan di reflect terhadap perubahan yang akan terjadi ketika dia eksekusi komennya nih. Wah ini internet saya masalah nih gitu ya. Dan key komponennya apa aja? Ada playbook editor, kemudian incident dashboard, kemudian ada integrationnya apa? Notification sama evidence, file upload capability untuk task. Jadi dari tiket yang kita generate di linear tadi, kemudian dia seed masuk ke chatnya kita mau eksekusi apa nih? Nah sama dia dibuatin implementation plan-nya apa aja. Sebentar ini saya masukkan dulu. Nah ini salah satu dia buat SQL servernya. Kemudian kalau kita cocok, setelah kita baca kita cocok, kita acceptance-nya. Gitu. Lanjut ya kawan-kawan. Nah, berikutnya ada human in the loop approval. Gitu ya. Human in the loop approval adalah si developer kita gitu ya. Kita mereview strategic plan-nya si agency apa aja. Ketika kita approve, maka dia akan jalanin gitu. Maka eksekusi, verifikasi dan sebagainya, dia akan running test gitu ya. Kemudian setelah itu, kalau kita mendefinisikan bahwa aplikasi tersebut harus dites gitu ya, maka dia akan running web browsernya, dia akan ngetes satu-satu. Sudah bener apa enggak gitu. Dia disebutannya browser in loop, jadi browsernya akan muncul gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita sudah melakukan itu di GUI, bisa nggak kita, tadi seperti saya cerita, saya punya satu server Lighthouse gitu ya di salah satu cloud murah meriah, kebetulan dapat dapat promo 80.000 satu tahun gitu ya. Itu cukup buat saya untuk coding agent saya gitu ya di sana. Jadi saya buka terminal, kemudian saya jalankan Gemini CLI. Ini adalah salah satu eh, yang saya lakukan dengan Gemini CLI. Ini dengan code base yang sama, ya Gemini CLI ya. Saya punya aplikasi namanya ini. Kemudian saya minta dia review code security, gitu ya. Dia mau apa? Kita mau apa nih? Comprehensive scan atau manual review gitu. Misalnya kita pengen ada beberapa code kita yang ada di slash src gitu ya. Itu untuk kita review. Sudah cocok nggak? Ada vulnerability nggak misalnya? Atau misalnya dia narik npm package-nya gitu ya, ada vulnerability di situ. Dia bisa bantu review. Kebetulan setelah di security analyze, saya minta dia akan cek, recount terhadap file dan sebagainya, nggak ada security vulnerability di sini. Ini contoh-contohnya. Nah, ketika kita udah nambahkan contoh ya, MCP server yang ada di anti-gravity, di Gemini pun kita bisa nambahkan MCP server. Dan list MCP server yang ada di Gemini itu cukup lumayan lengkap gitu ya. Salah satu ada dua yang saya bisa tunjukkan di sini. Ini adalah sebentar. Ini adalah Gemini CLI extensions ya. Kalau tadi kita udah lihat di anti-gravity kita bisa bisa nambahkan MCP server nih apa saja dan kita bisa add selain ini. Jadi misalnya kita punya ada kita punya server MCP server sendiri nih untuk bantu autonomous coding agent gitu ya. Maka kita bisa masukkan. Kita bisa tambahkan di sini manage MCP server. Kita bisa tambahkan sendiri di sini. Nah, kalau misalnya eh sebentar. Ya, seingat saya sih bisa tambahkan di sini ya. Kalau misalnya saya nggak bisa menambahkan di sini, maka saya biasanya lakukan di sini di Gemini CLI. Nah, Gemini CLI itu sangat-sangat low resource. Jadi artinya kalau misalnya kita punya laptop yang lambat misalnya, contoh saya punya ThinkPad X2 em, X260 itu Intel eh, generasi saya lupa ke 8 kalau nggak salah. Kalau sekarang kan Intel sudah generasi ke 13 atau 14 ya. Itu masih Intel generasi ke 8 dan running Linux text based. Jadi cuman eh, konsol gini aja. Saya coding menggunakan Gemini CLI dan itu sangat membantu sekali. Terutama apabila saya ingin banyak brainstorming di situ. Dan saya masukkan beberapa beberapa agents khusus buat contoh code review. Kemudian untuk scan security vulnerability. Nah, ini kita bisa bisa gali di sini ya di Gemini CLI.
Jadi ingat, ketika kita mendefinisikan sesuatu, startingnya itu dari ideasi, kemudian kita kalau misalnya sudah connect dengan kita punya tools untuk bikin produk gitu ya, tadi seperti saya punya linear gitu buat product management, maka dia akan bikin eh, satu persatu isunya. Beberapa isu yang sudah saya sempat buat di sini antaranya, bentar ini ada project sebentar issues. Nah, ini ada beberapa task. Saya ada dua project. Yang pertama adalah Postpilot. Postpilotnya adalah aplikasi buat social media management. Jadi saya ceritanya pengen punya satu web di mana saya mau connect atau integrasi ke LinkedIn gitu ya, kemudian ke Twitter, ke Instagram, akses ke API-nya mereka gitu ya, login dan integrasi ke mereka. Kemudian saya ingin semua postingan sosial media saya itu eh, di satu tempat. Nah, makanya saya buat satu aplikasi idenya, kemudian saya coba jabarkan dan saya breakdown itu menjadi tas-tas yang bisa dikerjain. Apa saja? Contohnya ada implement analytics chartnya, nambahin SEO meta text gitu ya. Ada dark mode toggle gitu. Misal contohnya bikin storybook documentation. Jadi storybook documentation itu adalah salah satu contoh untuk testing UI UX gitu ya. Kemudian mau nambahin unit test. Ini adalah contohnya. Nah, khusus buat yang tadi yang buat GRC ini ada beberapa project yang dibuat untuk tasnya ya. Ada compliance integration, kemudian custom risk matrices gitu kan. Ini saya bisa tunjukkan di sini. Ini adalah aplikasi jadinya. Sebentar saya keluar dulu. Sebentar. Ini saya sudah sempat deploy di Cloudflare. Nah, ini aplikasinya. Awal-awalnya karena saya merasa desain saya lemah sekali gitu kan. Saya brainstorming awal-awalnya untuk interface depannya landing page-nya itu dengan Lovable. Karena Lovable menurut saya ketika bikinin halaman depan atau landing page itu asik banget gitu ya. Jadi dia bisa mendefinisikan ini apa saja. Dan ini sesuai dengan keinginan saya. Nanti baru di situ saya konekin dengan GitHub, kemudian dari situ baru saya ngerjain dengan anti gravity dan mulai dari situ saya nambahin nambahin fitur-fitur yang dibutuhkan. Apa saja sih fungsinya si GRC ini? Eh, ada comprehensive risk assessment, ada real-time analytics, kemudian ada team collaboration, ada smart alerts, ada enterprise security untuk compliant dengan SOC 2 gitu ya, ada automation engine, compliance report, dan seamless integration nanti connect ke Jira, ServiceNow, Slack, Teams, dan custom API dengan lewat webhooks gitu ya. Ini ini adalah masih demo aja, jadi most of it belum banyak function yang jalan gitu ya. Kita langsung masuk aja contohnya. Bentar. Oke. Nah, ini adalah aplikasi yang ketika saya menyusun, oh saya pengen bikin dashboard nih. Dashboardnya isinya apa aja? Ada overview matrix, isinya ada total risk, critical issue, mitigation risk, dan sebagainya. Ketika mendefinisikan semuanya ini, awalnya saya buatnya sebagai mockup. Jadi saya bikin placeholder, pokoknya nanti gambarnya seperti ini. Kemudian saya deploy, saya lihat ini. Oh, yang ini kurang, ini harusnya warnanya ini. Baru berikutnya saya jalanin. Jadi bukan hanya mockup aja, mulai fungsinya berjalan gitu. Kemudian saya nambahin fitur new assessment, kemudian ada assessmentnya apa saja. Kita ada workflow boardnya. Ini ada new assessment. Mau new assessment seperti apa? Saya pingin ada template-nya. Template terkait sama data breach, template sama compliance. Di dalam compliance itu ada apa saja? Ada framework-nya, regular itu sama legal compliance risk-nya apa saja. Kemudian kok resiko terkait sama operasional itu apa saja prosesnya gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang ideasinya itu sebenarnya membuat kita sebagai developer itu naik level, tidak lagi cuman coding aja gitu loh. Ini yang kita dorong gitu ya, bahwa kalau ada orang yang bilang bahwa em, AI itu akan menggantikan developer. Kalau saya bilang, ya kalau misalnya developer yang nggak menggunakan AI untuk membantu mempercepat dia create produk gitu ya bisa jadi tergantikan gitu. Nah, ini kita ceritakan. Ketika kita udah ngerti, oh bisnisnya seperti apa, produk yang kita ingin bangun itu bentuknya seperti apa sih, kita list. Kita brainstorming, dari detail itu, kemudian kita breakdown jadi task. Dari task tersebut, kita jalin satu-satu.
Makanya fungsi kayak ini, saya punya fungsi data bridge untuk template assessment type gitu ya. Ada IT infrastructure, ada human resource, karena kan workforce sama talent risk itu kan ada sendiri ya. Kemudian ada third party, kalau misalnya kita punya aplikasi yang aplikasi tersebut di provide sama third party. Nah, makanya ini kita perlu tools untuk evaluasi atau assessment buat third party vendor. Dan yang lagi sekarang lagi apa namanya lagi giat-giatnya itu environmental ya, ESG gitu ya. Berikutnya nanti akan ada data assessment-nya, kemudian dari registernya, apa saja di sini. Saya udah coba beberapa hal ini bisa di implement di database-nya, dia masuk. Kemudian ada data vendor, vendor di sini siapa aja vendornya kita bisa tambahkan. Compliance ini satu persatu saya masukkan. Oh, saya butuh apa aja. Saya buatkan dulu mock-up-nya. Nah, mockup ini banyak teman-teman saya itu yang buatnya awal-awal itu udah desain dari Figma. Bebas. Makanya kenapa dari awal saya cerita disclaimer-nya adalah tools yang kalian pakai dan saya pakai belum tentu cocok. Tetapi flow-nya, bisnis flow, kemudian workflow-nya untuk membangun sebuah produk, jadi kita bisa cerita kurang lebih mirip gitu. Mau nanti dia ngakses isu tasknya itu dari GitHub, mau dia narik isu atau tasknya dari GitLab gitu misalnya kayak gitu ya, atau dari Jira, oh ada task untuk bug fix, maka itu langsung ditarik ke ke lewat MCP server tadi, kita tinggal add MCP servernya GitLab misalnya gitu, isunya aku ditarik sama coding agentnya dia akan jalanin. Nah, kalau kita bisa mendefinisikan agentnya itu multiple, jadi ada agent yang coding, ada agent yang code review, ada agent yang akan menganalisa security vulnerability-nya, misalnya kayak gitu. Itu akan sangat membantu ketika produk kita udah jadi. Ya, sedikit-sedikit kita bikin, oh MVP-nya apa aja? Oh, harus punya ini, mandatory itu harus dia ada ininya, harus ada ininya gitu ya. Nah, itu kita kita bisa bisa brainstorming di situ. Ini beberapa saya ingin nambah policy gitu ya. Kan biasanya kalau sudah ada risk assessment, maka harus ada policy. Nah, pengetahuan bisnis ini yang jadi kuncinya rekan-rekan sekalian. Nggak mungkin membuat sebuah aplikasi, kita kita bingung. Kita membuat aplikasi kayak begini. Terus nanti isinya apa aja ya? Nah, itu yang kita brainstorming. Oh iya, tambahin ini, tambahin ini. Aspek-aspek yang mandatory ada apa aja? Aspek-aspek yang menjadi optional apa aja? Itu list jadi task. Maka nanti ada yang critical priority, ada yang high priority, ada yang medium priority, dan ada yang low priority. Dan kita bisa minta kepada si anti gravity lewat Gemini tersebut untuk membuat plan itu lengkap. Nanti dia akan jalanin satu persatu. Nanti akan saya cerita. Karena kita sudah mulai masuk yang ke CLI, salah satu yang saya sukai dari CLI adalah di Gemini CLI itu ada namanya conductor. Jadi dia punya extension namanya conductor. Conductor fungsinya mengorkestrasi apa yang ingin kita buat. Nah, kan dia bikin track, dia bikin speknya seperti apa, requirementnya seperti apa yang tadi ya saya tunjukkan di anti-gravity, di Gemini CLI pun bisa. Makanya extensions ya. Nah, ini alamatnya, kita bisa browse, ada gemini.cli.com/extensions gitu ya. Kemudian apa saja di sini ada. Ada kalau misalnya kita mau mau connect dengan Google Workspace misalnya, oh mau akses ke Google Doc, Google Slide, Google Sheet gitu ya. Kemudian narik data dari sana. Nah, ini ada Google Workspace Developer Tools. Kemudian ada Gemini CLI Prompt Library. Ini yang contoh dia konteks. Nah, ini ada MCP server. Jadi ini ada tipenya. Ada yang satu bantu talk konteks, which is ini dia punya list CLI Prompt Library, mau coding, mau code review, mau security, lumayan lengkap. Dan ini third party ya. Kemudian MCP servernya ada contohnya buat Google Workspace, ada buat Redis. Misalnya kalian ingin membuat aplikasi yang menggunakan Redis cache yang ada di cloud gitu ya, maka bisa kita manage datanya. Kemudian di luar itu banyak ada GitHub gitu ya. Ini kalau nggak salah official kok nih. Ini GitHub official MCP server, kemudian Chrome DevTools. Misalnya kita pingin developer tools yang ada di Chrome itu kita bisa jadikan agent gitu ya. Jadi kita bisa memulai performance-nya misalnya gitu. Atau networknya. Jadi kalau misalnya kita sebentar, ini di sini ada nggak ya? Oh ada tools. Ini tools dan developer tools. Nah ini ada bagaimana si agent itu bisa mengakses developer tools-nya si Chrome.
Nah, kita bisa menggunakan Chrome DevTools MCP. Ini MCP servernya buat Chrome DevTools. Kemudian ada Supabase. Kalau misalnya ke database kalian di backend itu ada di Supabase, maka dia bantu konteksnya seperti apa, bagaimana cara managing tables dan sebagainya. Kemudian juga ada MCP servernya, which is ini adalah officialnya Supabase. Ada Grafana, kalau misalnya mau mau akses ke observability, mau generate query buat ke Grafana gitu ya, bikin observability-nya itu bisa. Nah, ini sangat membantu sekali. Nah, beberapa yang saya pakai itu diantaranya adalah Conductor. Mungkin nanti teman-teman juga tergantung kebutuhan ya. Conductor, sebentar. Oh, ini dia, Conductor. Jadi extensions Conductor. Jadi kalau misalnya mau install gampang, ini ada cara installnya. Gemini extensions install, kemudian ada ininya, kita tinggal copy aja terus kita paste gitu ya. Nah, di Gemini CLI, ini kita tinggal lihat aja, ini ada command slashnya ya. Kita mau deploy MCP, misalnya ada apa namanya, ke Cloud Run, kita mau ke Cloud Run MCP gitu. Kemudian ada logs untuk servisnya si eh, apa namanya Cloud Run gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau code review, nah di sini ada macam-macam, ada code review, kemudian ada custom command untuk buat security. Ayo kita mau refactor misalnya. Kok code saya sudah nggak, ibaratnya saya mau mau dari monolithic pindah ke microservice itu meskipun besar, kita bisa breakdown activity-nya, tas-tas tersebut itu menjadi yang lebih kecil. Maka kita bisa bantu di code review refactor apa saja yang bisa di diubah sama dia gitu ya. Kemudian kita mau di code review secara performance. Kalau misalnya code review best practice, ini best practice seperti apa aja. Nah, kalau conductor, maka start pertama kali ketika kita udah punya code gitu ya, kita bisa men-setup project-nya. Maka dia akan bikin definisinya, kemudian code style-nya seperti apa, kemudian apa saja yang step-step yang dilakukan. Sama seperti ketika kita menjalankan anti-gravity. Di anti-gravity kan ada implementation plan ya. Ini ada implementation plan. Nah, dia buat akan seperti ini, cuman di CLI. Oke. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita eh, membuat aplikasi gitu ya. Kemudian ingin ada fitur-fitur AI yang ada di, ibaratnya AI itu embed di aplikasi kita. Ini kebetulan saya kemarin masukin isu untuk analisa performance gitu ya, performance dari eh, governance and risk compliance tersebut itu dianalisa lewat AI. Cuman karena kebetulan belum sempat ngelanjutin isunya, tasknya belum saya jalanin lagi. Ini kebetulan pas sekarang lagi masalah, jadi nggak bisa masukin ya. Jadi di Vertex AI itu kita tinggal masukin, bentar, di Vertex AI Studio. Jadi kalau misalnya kok login gitu ya, ini ada Vertex apa namanya AI Studio. Kita bisa bisa jalan di sini. Kemudian mau model settingnya apa, kemudian sistem instructionnya, bagaimana kita mendefinisikan task. Kita bisa nyoba gitu. Mau pakai Gemini 3 Flash kayak bisa, atau kita mau buat image gitu ya. Nah, salah satu kelebihan dari Gemini CLI adalah dia punya MCP server buat Nano Banana. Misalnya gini, teman-teman sekalian pengen di aplikasi tadi, aplikasi webnya itu punya gambar-gambar tertentu, maka kita bisa connect ke Nano Banana MCP server. Kita tinggal grab API-nya Nano Banana, kemudian kita masukkan ke MCP servernya. Ketika ketika install MCP servernya Nano Banana, itu akan dimintain tokennya. Nah, kita masukin tokennya, kemudian kita bisa manggil si Nano Banana untuk mengenerate gambar buat kita. Misal kita punya aplikasi, kemudian kita pengen aplikasi itu mengenerate gambar-gambar tertentu gitu ya. Maka kita bisa manggil MCP servernya Nano Banana untuk mengenerate gambar itu buat kita gitu. Dan kebetulan saya kemarin belum belum pasang ya di sini. Nah, apa saja MCP server yang sudah terpasang kita bisa lihat di sini, MCP list. Nah, ini ada banyak macam. Oh, ini ada Nano Banana ya. Cuma kebetulan saya belum masukin tokennya, tapi dia udah akses ke belakangnya bisa ya. Ini saya ada beberapa MCP server yang saya install. Ada Chrome DevTools. Ini kalau apa saja yang bisa dilakukan dia, handle dialog, please network request. Jadi bisa lihat, oh sebenarnya aplikasi saya itu bottleneck performance-nya ada di mana. Kita tinggal install Chrome DevTools ini untuk ngelihat gitu.
performance-nya ya, performance start trace, stop trace dan sebagainya itu kita bisa lihat di kalau misalnya kalian punya Chrome kemudian akses ke developer tools itu kan bisa lihat ya performance-nya. Oh, dia ketika manggil misalnya JavaScript ini kok lama banget gitu ya. Ternyata apa namanya? Mungkin servernya yang dituju itu mungkin JavaScript-nya remote ya, lama gitu load-nya. Nah, kemudian di sini juga saya punya MCP server buat Cloud Run untuk di-deploy di GCP. Kemudian saya punya security server yang dia bisa scan line-nya, kemudian nanti dari situ dia grab untuk vulnerability. Beberapa kali itu saya menjumpai ketika saya develop ada beberapa JavaScript yang ada vulnerability maka dia bisa tarik dan dia tunjukkan oh ini exploit apa namanya CVE code-nya berapa gitu ya ada nomor CVE-nya kemudian CVSS score-nya berapa itu dia dia bisa 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 sampai nunjukin seperti itu. Dan lumayan ini lumayan gitu ya. Jadi bagi kita oh tahu kita menggunakan package yang nggak secure misalnya gitu ada vulnerability-nya di luar. Kalau misalnya kalian menggunakan NPM itu punya ketika nginstal dia akan tunjukkan bahwa paket yang kita pakai versinya itu mungkin ada vulnerability di situ. Nah, itu selain itu kita bisa juga menggunakan security server MCP. Ini ada kebetulan Nano Banana, cuman saya belum masukin tokennya. Hijau di sini ini yang dia available ya. Ketika kita akses ke MCP servernya dia available. Oke, kita lanjut. Dari kita akses ke Vertex untuk AI Studio-nya tadi kita grab token atau API code-nya, kemudian kita masukkan, maka kita bisa mulai menggunakan AI engine-nya Google untuk kita misalnya analisa, membuat chart tertentu misalnya, atau menggali insight yang kita butuhkan untuk aplikasi kita. Nah, setelah itu, setelah kita membuat aplikasi kita, kemudian aplikasi kita itu sudah connect dengan Vertex AI, maka di Vertex AI agent engine-nya kita bisa manage runtime-nya. Mau ketika kita deployment ke GCP gitu ya, kita bisa manage runtime-nya, containerization-nya seperti apa, security-nya, auto scaling apa enggak, kemudian support framework, misalnya kayak LangChain, LangGraph gitu ya, ketika kita mendefinisikan kita membuat aplikasi misalnya RAG gitu ya, kita punya kumpulan dokumen, kemudian dokumennya kita jadikan knowledge base, kemudian knowledge base tersebut kita bisa tanya-tanyain gitu. Gitu. Kemudian di Vertex AI juga punya session sama memory bank. Kita bisa provide short sama long term memory. Dan enaknya ketika di Vertex AI Studio itu juga ada observability-nya. Oh, eh, kita mau nge-trace apa namanya berapa banyak penggunaannya, kemudian juga seberapa besar token yang dihabisin, kemudian dia juga seberapa busy misalnya gitu ya. Kita activities-activities yang dilakukan apa saja itu kita bisa evaluasi sehingga kita bisa minimalisasi eh, apa namanya oh ternyata harus betul-betul fine tuning kan biasanya ketika kita mengakses jangan sampai ya ke kawan-kawan sekalian ketika mengakses atau mengembed AI itu tidak diberikan konteks. Ini salah satu pelajaran sangat berharga yang saya alami gitu ya. Saya ketika mencoba untuk connect ke AI engine waktu itu, wah ada nih API murah meriah gitu ya. Waktu itu saya pakai apa ya? Open router, kemudian open routernya itu ada yang running saya kasih limit cuma $2 kalau nggak salah itu. Biar biar ini aja, biar ngetes aja. Itu nggak pakai lama karena dia nggak dikasih konteks, maka dia mikirnya macam-macam. Habis itu. Maka ketika saya mendefinisikan konteksnya bahwa konteksnya dia sebagai misalnya GRC auditor gitu ya. Maka apa saja yang menjadi definisi workingnya si GRC auditor itu saya definisikan. Sehingga dengan begitu setiap kali yang insight yang dia keluarkan itu dalam rangka dia sebagai GRC auditor. Ibaratnya kita ngasih role lah gitu ke dia. Nah ini penting dari evaluation di Vertex Engine ini kita bisa ngeliat oh ternyata penggunaan tokennya efisien misalnya gitu. Oh ternyata nggak efisien. Oh boros banget gitu. Hasilnya nggak akurat misalnya. Kita bisa ngeset juga temperatur dan sebagainya. Mungkin lebih detail di course-nya Ruby Talib lebih lebih inilah lebih dalam nanti pelajari teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir, ketika kita mau mendevelop
setelah mendevelop aplikasi, kemudian kita udah review, jangan lupa selalu ibaratnya tuh eh, ketika kita mendefinisikan aplikasi, security itu harus jadi concern nomor satu, itu ya teman-teman ya. Mau dari coding, mau dari apa namanya proses authentication loginnya gitu ya, sampai mendefinisikan bagaimana dia di deploy di cloud gitu ya. Mau kalau misalnya kalian sudah mengenal, misalnya udah pernah deploy di GCP gitu ya, IaaS, ada IaaS-nya, kemudian GCP itu punya database itu namanya apa ya, ada LOIDB gitu ya. Nah itu bagaimana kalian harus membuat arsitektur yang aman gitu di dalam VPC-nya. Mana yang misalnya dari orang kalau mau ngakses ke aplikasi, mungkin dia misalnya mau ke dalam servernya, dia harus lewat jam host gitu, atau mau lewat bastion server gitu ya. Maka dia harus mendefinisikan itu dulu. Maka yang di deploy servicenya apa aja. Atau kalau misalnya kalian ingin, "Ah, aku nggak pengen ribet ah, aku pengen serverless aja gitu. Maka kita harus mendefinisikan service-service apa saja yang ada di GCP, misalnya ini karena ini kebetulan di GCP, itu yang kita butuhkan gitu. VPC service-nya apa saja. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan akses ke dalam situ. Siapa yang boleh akses ke dalam, siapa yang boleh deploy gitu kan. Nah, ini jadi pengetahuan sendiri gitu, teman-teman. Dan kalau misalnya memang repot, ada banyak agent yang bisa di-create untuk membantu kita, ibaratnya pairing lah ya, ibaratnya pairing kita untuk diskusi. Oh, ternyata ini butuh dibuat ini. Jadi, apakah kita mau lakukan, kita baca definisinya apa, dia mau eksekusi apa aja, plannya seperti apa. Oh ya udah cocok ini, kita eh, kita review, kita approve gitu. Nah, itulah enaknya ketika kita mendefinisikan sesuatu, kita build produk menggunakan agent stack. Jadi agentnya ada macam-macam nih. Ada yang kerjaannya deploy aplikasi ke cloud gitu ya. Ada kerjaannya code review, ada kerjaannya buat scan security. Nah, setelah kita code, kita tes, bagaimana caranya agar dia melakukan self correct. Nah, ini uniknya anti gravity ya. Saya ketika mendefinisikan sebuah fitur, maka di belakang terakhir itu adalah saya minta dia untuk ngetes lengkap. Misalnya, oh harus ngeklik ini dulu, ngeklik ini dia masukin misalnya formnya apa saja. Saya definisikan bahwa misalnya dia harus sign up prosesnya apa aja, ngeklik ngeklik sign up, kemudian ngeklik sign up ya nanti ada masukin nama lengkap, masukin email, masukin password ya. Passwordnya juga harus misalnya 8 karakter gitu, 8 karakter harus ada huruf besar, huruf kecil, maka dia akan generate. Kemudian kita pengen dia walk through semua fitur kita, misalnya kayak tadi saya punya aplikasi GRC tadi ya. Eh, Mana dia tadi, nah GRC ini, maka dia akan walk through, misalnya harus ngeklik dashboard misalnya gitu. Dari dia klik dashboard, kemudian dia assessment misalnya, dia assessment, dia pilih data bridge gitu, apa saja data bridge. Dia langsung habis itu ngeklik next. Nah, ini kita bisa definisikan workflow-nya. Dan ketika kita bikin spec driven development, maksudnya model yang seperti itu, maka spec itu jadi komplit ketika end-to-end prosesnya itu kita bangun di dokumen tersebut. Ini yang apa namanya perlu kita pahami bersama agar ketika mendefinisikan aplikasi, aplikasi itu ketika sudah naik ke production itu sudah benar-benar ready. Mulai dari eh, bangun ideasinya, aplikasinya sudah jalan, MVP-nya seperti apa, kemudian dites thoroughly, oh dia dites apakah secara performance bagus, misalnya apakah dia diisi karakter-karakter aneh, misalnya ternyata dia harusnya muncul error, atau misalnya kalau apa yang harus harus di ini ya, misalnya oh tanggal lahir harus bentuk tanggal gitu ya formatnya, atau bentuknya angka gitu ya, nggak boleh diisi dari selain angka. Nah, itu ada beberapa tes skenario yang kita bisa minta si anti gravity lewat Gemini tadi bikinin implementation plan-nya. Maka
Ketika kita sudah mendefinisikan setiap kali checkpoint aplikasi kita atau jadi, oh saya punya isu ini, kemudian tiketnya dikirim ke anti gravity, ke anti gravity buatin gitu ya. Kemudian kita mendefinisikan user acceptance-nya apa aja, acceptance kriterianya apa aja. Dia akan bikin, kita minta dia bikinkan tes setiap checkpoint, sehingga checkpoint-checkpoint tersebut itu menjadikan aplikasi kita lebih matang ketika sudah ready untuk dipakai sama user gitu. Nah, ini yang akan sangat membantu rekan-rekan sekalian. Ini jangan lupa ada code, kemudian tes dan dibantu dengan self correct. Ada browser in the loop. Tadi fiturnya fiturnya si anti gravity salah satunya adalah dia punya internal browser agent. Jadi internal browser agent itu kayak extensionnya Chrome yang diinstal di Chrome untuk menjalankan aplikasi. Jadi yang udah tinggal klik ini, dia ngisi apa, nah itu dia jalanin. Nah, setelah kita membuat aplikasi, yang jangan lupa dilakukan adalah bagaimana kita melakukan logging sama observability. Apakah aplikasi yang kita buat gitu ya, itu sudah bisa di-trace, terutama misalnya kayak saya buat aplikasi governance and risk compliance gitu ya. Ini kan aplikasi yang bisa dikatakan ketika ini harus di-deploy dan dipakai sama orang gitu sebagai SaaS misalnya. Orang harus tahu nih, ketika ada audit, lognya lengkap gitu, audit trailnya lengkap, apa, siapa, ngelakuin apa gitu. Maka ini jadi penting bagi teman-teman sekalian ketika membuat aplikasi yang nanti akan digunakan secara publik, kalau misalnya ada error, misalnya ada kita butuh debug code-nya, logging nyala gitu. Tapi ingat sekali lagi, tidak semua bentuk logging itu harus dicatat. Dalam artian, kalau kita lagi coding gitu ya, kita dari development mode gitu ya, maka mungkin code levelnya, debug levelnya bisa log levelnya di debug gitu ya. Kita pengen tahu tuh detail. Tapi ketika sudah running di production, maka ya mungkin error atau warning yang akan muncul. Nah, ini akan mempengaruhi disk terutama. Kalau misalnya teman-teman sekalian nanti akan deploy di server dan sebagainya, disknya terbatas gitu ya, maka pengelolaan log itu penting gitu. Tetapi kalau misalnya aplikasi itu harus rigid, misalnya aplikasi tentang finance, kemudian harus jadi membuat laporan keuangan sebuah perusahaan, bagaimana caranya agar itu tidak jadi sasaran empuk buat regulasi. Oh, kita kena kena pasal tertentu gitu ya, misalnya aplikasi yang serius gitu ya. Karena kan di kami di Telkom Sigma kita buat aplikasi-aplikasi yang enterprise level, jadi harus hal-hal yang semacam ini ketika relate-nya dengan observability bisa dicek, oh aplikasi performance-nya seperti ini, kemudian governance-nya ketika kita harus comply terhadap regulasi, misalnya banking, aplikasi finance, kemudian aplikasi-aplikasi yang benar-benar rigid terhadap regulasi, maka kita perlu men-set logging-nya. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan ketika kita minta si Gemini untuk mendeploy aplikasi yang sudah kita buat, maka dia akan bikin uh, containerized versionnya, image kemudian dia akan dideploy di Cloud Run. Kita bisa lihat dan dia akan dideploy seperti ini. Contohnya, ini aplikasinya ada contohnya mobile app gateway, kemudian ada run app. Ini adalah contoh ketika kita mendeploy itu di Cloud Run ya, di GCP. Ini contoh sebenarnya alurnya seperti apa, mulai dari kita bikin bikin spec generation karena ini adalah spec driven development, kemudian kita code dengan anti gravity, kita menggunakan Gemini CLI untuk MCP yang mungkin atau konteks yang tidak sama saat ini belum di cover secara lengkap di anti gravity. Bukan berarti secara native ya, bukan berarti tidak bisa dimasukkan, tetapi secara native nggak ada dan mungkin di store-nya juga ribet gitu. Makanya kadang-kadang saya antara anti gravity, kadang-kadang saya ke Gemini CLI, kebetulan di anti gravity ada terminal, jadi saya bisa jalan di situ. Kemudian dia di deploy menggunakan kalau misalnya dia ada akses ke AI-nya Google, maka kita bisa menggunakan Vertex AI di studionya, kemudian kita deploy dengan Cloud Run. Ini adalah development life cycle-nya. Jadi yang ingin saya highlight gitu, ke teman-teman sekalian ya, eh, saya melihat bahwa ke depannya manusianya ini bukan lagi human in the loop. Saat ini itu ketika kita coding, human itu masih ngontrol code-nya. Dia harus code review, kemudian dia harus
harus kadang-kadang beresin code-nya ketika si AI-nya nggak ngerti konteksnya gitu ya. Tetapi ke depan, masa depan coding itu human-nya itu di conductor state. Artinya apa? Manusianya yang mengorkestrasi, manusianya yang punya ide bahwa aplikasi nanti harus begini, aplikasinya harus begini, dia akan bikin dia punya fitur ini gitu ya. Ketika jalan harus seperti apa. Maka capability mendesain aplikasi yang secara baik gitu, itu penting gitu. Jadi kalau kita lihat kalau bicara tren ke depan, bahkan kemarin kreatornya Cloud Code ya, kreator Cloud Code itu sudah bilang bahwa sekarang code-nya si Cloud Code untuk bugs, features, nambah features dan sebagainya sudah 100% dibuat sama Cloud Code. Jadi agentnya Cloud Code itu bikin code-nya sendiri buat Cloud Code. Tetapi jangan lupa yang dikondak sebagai orkestrator ya tetap manusianya, manusia yang mendefinisikan. Dia buat tas-tasnya, oke isunya seperti apa, ada bugs, dari bugs itu dia agentnya akan ngambil. Oh ini ada nih bugs gitu. Ketika kita create misalnya tadi assessment risk gitu, kemudian ketika diklik nggak jalan, errornya muncul. Nah ini dia dia bisa capture itu langsung jadi isu yang harus dikerjain sama si Cloud Code atau misalnya Gemini itu diperbaiki. Nah, si kreatornya Cloud Code itu sudah bilang bahwa code-nya Cloud Code tools-nya itu sudah 100% di-write sama si Cloud Code. Jadi ibaratnya kita udah bisa ngelihat kalau misalnya dulu cuman jadi impiannya science fiction gitu ya, ada robot yang bisa meride code-nya sendiri. Nah, ini arahnya sudah mulai ke sana. Makanya ketika kita sebagai coder, sebagai developer, sebagai arsitek, kita yang mendefinisikan ini mau seperti apa aplikasinya gitu ya. Constraint-nya apa saja. Kemudian ketika kita harus patuh terhadap regulasi, kita yang ngerti regulasinya. Kita yang memberikan konteks kepada agent untuk bekerja. Oke, kalau dari sisi materi itu yang bisa saya sampaikan. Ini kebetulan sudah jam setengah 10 ya. Kemudian ada beberapa website yang saya ingin tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kalau ingin berkenalan lebih detail dengan Google Anti-Gravity, karena saya tadi cerita mungkin agak lompat-lompat dan dengan waktu yang sangat terbatas, saya nggak bisa menceritakan itu mulai dari basic banget sampai kalian bisa bikin eh, deploy di production gitu ya. Dan inginnya ini bisa membuka mata rekan-rekan sekalian bagaimana kita mendefinisikan sebuah produk dari ideasi, di breakdown jadi task dan issue, kemudian kita bisa build jadi produk yang bisa dipakai. Ini salah satunya, ini ada Codelabs developersgoogle.com, getting started dengan Google Anti-Gravity, ini ada official documents si Anti-Gravity, kemudian juga ada khusus buat product manager, itu ada script gitu ya, untuk kita belajar bagaimana Anti-Gravity itu digunakan sama product manager. Ini unik ini aplikasinya, dan saya udah coba, sangat-sangat enak. Jadi kita tinggal pull code-nya, kita pull dari GitHub, pull code-nya, kemudian kita jalanin, kita ikuti apa namanya step by step-nya, mulai dari instalasi, kemudian setup-nya gitu kan, kemudian bagaimana kita jalanin course-nya, step by step sama dia itu ditunjukkan. Jadi kalau misalnya tadi saya bicara kita kami di Telkom Sigma gitu ya, dan saya pribadi saya menggunakan linear buat mendefinisikan task. Kenapa pakai linear? Karena linear itu bisa dibaca sama tim-tim yang lain di luar product management. Jadi misalnya developer dan sebagainya, atau misalnya ada teman-teman dari audit oh, mau mau ngecek sebenarnya ketika kalian membuat aplikasi itu apa saja sih. Nah, mereka bisa diinkludkan ke dalam Teams gitu ya. Nah, kalau di itu pure ada di anti gravity itu kan ibaratnya ya buat kita pribadi gitu ya, nggak bisa di-share ke tim. Makanya kenapa saya memilih untuk menggunakan linear gitu ya, sebagai kalau kalian punya GitHub issue, task dan sebagainya, atau bikin Epic di situ, kemudian dari situ dibikinkan issue di dalamnya, itu silahkan aja, silahkan diimprove sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Nah ini tools yang sangat berguna bagi kalian teman-teman product management
skripnya sangat berguna dan kemarin alhamdulillah dapat info ini dari rekan saya di LinkedIn gitu ya, antigravity4pms.com. Berikutnya ada yang ingin saya tunjukkan adalah anti-gravity workspace template. Kalau kalian rekan-rekan sekalian tadi sudah melihat ya, sebentar, kok malah ketutup back to agents. Nah, eh sebentar, mana tadi? Eh, Tuh, kok lupa? Sebentar. Hmm, 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 hmm. Oh ini sebentar, hampir lupa. Nah ini di Agent Manager, maka kita bisa menggunakan salah satu GitHub-nya orang. Ini ada dia ngumpulin workspace template yang bisa digunakan ya. Mau bikin agent memorinya, connect sama MCP, sebagai MCP client, kemudian bagaimana agentnya bekerja, dia bisa dia bikinin starter kitnya, mulai dari planning, proposal gitu kan. Dia bisa 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 bikin karena kita tinggal grab ini aja, ini anti gravity workspace template. Tinggal cek di GitHub ya. Ini yang beberapa yang saya gunakan untuk experimenting. Ketika saya membuat, oke speknya harusnya begini sih. Oh nggak bisa kayak begini misalnya kayak gitu. Nah itu saya banyak experimenting dengan template ini. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, ini ada Gemini CLI extension, silakan baca dokumentasinya, apa saja yang bisa dipakai. Saya kebetulan pakai konduktor yang officialnya Gemini. Ini sangat membantu sekali dan dia lumayan detail ya. Dia buat per fase, sehingga ketika kita mendefinisikan atau membuat sebuah produk gitu, aplikasi, dia cukup lengkap gitu. Dan dia bikinin tracknya. Oh track ini. Jadi kayak tadi saya punya issue saya bikinkan issue tiketnya di linear gitu, maka dia akan bikin hal yang mirip gitu, tapi di uh, Gemini CLI. Nah, berikutnya ada tools atau website namanya Anti-Gravity Codes, antigravity.codes ini ya. Ini adalah salah satu yang saya gunakan juga ketika saya ingin mengeksplorasi rules sama workflows baru. Oh, saya mau misalnya gitu ada code review agent gitu ya. Dan dia nanti jadi sifatnya konstruktif gitu ya, untuk quality assurance. Maka ini adalah contohnya. Misalkan review prinsipalnya apa saja, konteks understanding, maka dia akan melakukan hal-hal ini sebelum dia memberikan corrective review kepada kita. Ini contoh. Jadi ada rules, tadi udah saya tunjukkan ya, ada rules, ada workflows, kemudian kita bisa tambahkan juga MCP. Nah, MCP-nya lumayan lengkap. Sebentar, kok nggak muncul? Nah, ini. Nah, MCP-nya lumayan lengkap ini. Jadi kita bisa add MCP ini baik ke anti-gravity maupun ke Mini CLI. Tinggal di copy aja alamat MCP servernya. Gitu ya teman-teman. Dan ini sebagai tambahan aja, kalau kalian pengen dapetin prompts-nya buat Nano Banana, maka ini dia punya beberapa koleksi. Ini tinggal di copy aja. Ini di luar yang tadi coding ya. Kemudian Vertex AI Studio, kita tunjukkan, kemudian ini Cloud Run seperti apa, maka kita bisa connect ke repository kita yang di GitHub, kemudian kita bisa deploy kontainernya yang sudah kita buat. Itu mungkin dari saya kembalikan ke Mas Amar. Halo, sudah kedengeran ya? Iya Pak, halo Pak. Ya, sudah Mas. Oh, sorry Pak, tadi Kita lagi ini fokus ke yang lain jadi nggak. Oke, siap, Eh, siap. Jadi Oke. tadi saya sudah jelaskan. Mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan saya karena waktunya sangat terbatas. Yang ingin saya ceritakan cukup banyak gitu ya. Tapi paling enggak harapan saya bisa membuka mata rekan-rekan sekalian bahwa kita punya banyak tools ya yang bisa kita kita manfaatkan, dan ketika kita eh, apa namanya kita membuild sebuah produk itu jangan asal-asalan gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya kita levelnya sudah mau ke enterprise gitu ya.
banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Mungkin itu dari saya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka floor untuk question and answer. Ya, silahkan buat teman-teman kalau misalnya ada Wah, ini ada pertanyaan. Oh ada ini ya. senior saya ini. Wah, berat Mas Dani pertanyaannya. Di chat. Apakah tahapan tersebut bisa dipakai untuk aplikasi yang sudah jadi, di mana aplikasi tersebut sudah ada jutaan baris program? Seberapa besar resiko dari AI akan merusak program yang sudah ada? Apakah ada tips dan trik untuk mitigasi resiko tersebut? Apakah bisa dipakai untuk aplikasi yang sudah jadi? Bisa. Saya punya satu. Biasanya kalau misalnya, tapi memang mainannya harus bikin branch dulu ya. Jangan langsung langsung main. Apalagi kadang-kadang kalau misalnya teman-teman itu baru pertama kali misalnya gitu ya, main main di buat aplikasi gitu ya. Ketika dia mau mau coding, nah, aplikasinya sudah jadi gitu ya. Dan dia mau misalnya mau refaktor atau bikin fitur baru gitu ya, langsung di situ. Tapi dia lupa untuk memberikan konteks bahwa si AI agentnya itu harus memahami dulu code base-nya seperti apa. Maka ada salah satu sebentar, salah satu yang biasa saya lakukan, tapi mungkin bukan untuk aplikasi yang besar ya kemarin ya. Saya belum sempat in touch karena rata-rata teman-teman developer yang lakukan. Kebetulan saya sebagai product management ya, product management nggak mungkin in touch langsung ke code ya, tapi kita bisa ngasih saran. Paling nggak kita minimal bisa bikin mockup ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah barang yang sudah jadi misalnya punya jutaan baris code, bisa nggak AI agentnya itu mereview dan big- dia dia harus pahami dulu apa yang mau dia buat gitu ya. Jadi dia ngerti nggak? Nah, maka kita minta si AI-nya, si si anti gravity-nya itu biasanya saya menggunakan ini sebentar. Saya kirim aja di chat. Ini adalah salah satu yang biasa saya lakukan. Ini saya copy ya. Ini prompt-nya. Nah, ini adalah prompt-nya. Analyze the provided code base comprehensively. Itu yang pertama. Breakdown overall architecture-nya, kemudian identify key modules sama components-nya, map out dependency and imports, review main functions and classes with their purposes. Jadi kalau misalnya ada function, ada class, dia harus di map atau dia review gitu ya. Sama fungsinya apa? Detect potential bugs atau inefficiencies, understand the data flow and logic, provide suggestion for improvements, refactoring or optimization based on best practices in software development. Kemudian setelah dia lakukan itu semua, bikinkan PRD-nya, bikinkan IRD-nya. Kemudian kalau misalnya memang akses ke GitHub Secrets-nya ada, itu harus dibuatin. Kemudian ada security evaluation-nya, jadikan itu sebagai final report, dan bikinkan improvement task-nya. Ini adalah satu prom aja yang saya biasa lakukan. Nanti baru saya review. Bener nggak dia baca code-nya? Maka di situ ada PRD-nya kan. Oh, acceptance criteria seperti apa? Dia baca dulu, kemudian di generate. Ini silahkan dipakai. Kalau misalnya kalian, mungkin inset.nuzli foldernya itu silahkan kalian ganti sendiri ya. Jadi kebetulan style saya aja buat ini code base-nya gimana sih daripada saya pernah punya satu project gitu ya. Itu saya nggak perlu sebutkan customernya gitu ya. Kemudian kita harus nyemplung di dalamnya di tengah-tengah gitu. Code-nya sangat sama sekali nggak efisien. Saat itu sayangnya saya itu belum belum ada agentic code seperti ini. Jadi nggak 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 bisa membantu banget gitu ya. Tetapi banyak sekali komentar-komentarnya tuh bener-bener nggak membantu kita sebagai developer yang masuk di tengah-tengah. Banyak kata-kata umpatan. Ini developernya misalnya ya F-word lah kayak begitu. Kebetulan developernya orang orang Singapura gitu ya, developer orang Singapura, kemudian banyak F-word di situ. Ini gimana komentar kok mestinya F-word semua gitu ya. Kan kita bingung ini sebenarnya function buat apa. Nah, dengan kita punya satu prompt ini, kita cemplungin gitu ya misalnya gitu. Sayangnya waktu itu di tahun 2013 itu kita belum punya
AI agentic seperti saat ini. Jadi kita benar-benar nelusurin code-nya, kita metain function seperti apa. Dengan satu prompt ini bisa bantu kalian untuk mendefinisikan yang udah jutaan baris code, dia baca lengkap selesai, kita baca PRD-nya. Oh, ini yang ini salah. Kita koreksi aja. Dia perbaikin ininya. Perbaikin apa namanya? PRD-nya berikutnya. Kemudian seberapa besar resiko AI akan merusak program yang sudah ada? Bisa sangat masif, gitu. Kalau kita nggak ngerti konteksnya. Makanya tadi, sebelum dia melakukan, dia harus ngerti apa yang dia mau lakukan. Kemudian jangan lupa di breakdown tasknya. Kerjaan ini, kerjaan ini, kerjaan gini, gini. Dan itu jadi brand sendiri-sendiri. Oh, fitur ini nambahin gitu ya. Jadi brand. Cocok, di merge. Jalanin, deploy, gitu. Jadi policy untuk membangun sebuah aplikasi itu jangan dilupakan, teman-teman sekalian ya. Eh, kita punya pipeline produk gitu ya, bikin aplikasi, kemudian eh, kalau teman-teman biasanya kadang-kadang ya, nggak biasanya sih, kadang-kadang aja gitu ya, itu semua di satu main branch gitu. Dia nggak punya development branch, kemudian dia nggak punya feature branch, sehingga ketika jalanin, satu orang ini yang melupa ngasihin konteks ke AI-nya, berantakin semua code. Dan celakanya lagi, dia men-set up itu always proceed, artinya semua yang dibilang sama sama si AI-nya, oke approve aja semua gitu. Kita jadi developernya males. Dan itu jangan sampai terjadi. Itu yang sangat merusak. Kemudian yang kedua, semua tools yang digunakan sepertinya berbayar. Apakah ada tools sejenis yang open source? Misalnya menggunakan LLM dari Hugging Face dengan provider, bisa. Jadi kalau khusus mau yang seperti ini, kalau yang biasa saya gunakan, kalau open source-nya saya pakai open code ya. Open code punya beberapa pilihan model yang free gitu. Atau misalnya kok kalian punya open router API key bisa diinjek di situ. Jadi open code ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini salah satu go-to tool saya. Sebentar. Jadi tampilannya open code itu seperti mana dia? Share. Eh, Bentar. Ini terminalnya udah kelihatan ya. Misalnya open code. Nah, open code ini sebenarnya mirip kayak Gemini CLI, cuman kita punya keleluasaan untuk milih model yang banyak. Kita mau pakai yang free misalnya, GLM 4.7 atau Grok gitu. Ini coba jangan jangan dibandingkan sama yang sekelasnya Cloud Code, yang Opus apalagi ya. Untuk yang ringan-ringan dan ya mungkin nggak deep dan butuh pemikiran yang dalam, dua ini cukup. Saya kadang-kadang kalau mau membug fix, oh ini kurang, ada misalnya ada 3 linting error gitu ya. Oh kok ada error? Ya udah saya pakai gini aja. Daripada saya buang-buang token yang lebih bermakna ya untuk bisa membangun yang lebih lengkap, maka saya bisa gunakan ini. Dan di open code itu dia ada 4 yang free code, jadi bisa pakai Minimax. Minimax lumayan ini. Minimax, Big Pickle bagi saya no, artinya jangan digunain. Saya udah pernah nyobain dan berantakan hasilnya. Untungnya itu branch, jadi saya tinggal delete branchnya aja, nggak perlu. Sekarang saya testing-testing, kemudian yang saya go to saya tuh tinggal Minimax sama GLM sih sebenarnya. GLM yang ini. Tapi kalau misalnya GLM yang berbayar itu lumayan bagus. Kayak misalnya Mas Arya Hidayat yang di Hijrah ya, itu dia eh, secara spesifik menggunakan GLM, menggunakan open code dan menggunakan GLM. Dan di input, diinjekkan ke VS Code-nya dia. Itu, itu sebentar. Saya keluar dulu. Salah. Oh, model. Sip. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebentar. Jadi bisa ya, kalau misalnya pakai tools open source bisa. Mau pakai local AI, MCP-nya pakai Flow. Nah, apakah hasilnya bisa akurat untuk membayar tersebut? Em, Tergantung seberapa kompleks. Kalau misalnya kompleksitas, maka pengalaman saya tadi saya sudah ceritakan. Kalau untuk yang free gitu ya, tadi ya pakai open code, saya mau coba yang free, GLM 4.7 sama Minimax. Itu yang saya cocok gitu. Kebetulan saya cocok. Dan kalau untuk yang kecil-kecil, saya kadang-kadang pakai Grokfast aja karena cepet.
Cepat itu kadang-kadang ya nama juga anak intern ya. AI kan anak intern ya. Bagi saya anak intern. Saya kalau nggak ngasih konteks yang lebih detail, dia ngerjain sembarangan gitu. Jadi apakah apa namanya seakurat itu ya yang bayar biasanya lebih akurat. Kalau misalnya sanggup bayar Cloud Code Opus 4.5, bayar untuk kreditnya, itu lebih bagus gitu, lebih cepat dan lebih akurat. Untuk everything on premise, apakah memungkinkan? Bisa. Spek server software yang perlu dimiliki. Nah, ini agak kompleks ya, karena kalau misalnya contoh Mas Arya Hidayat itu dia punya satu mini PC gitu ya. Dia bangun mini PC, dia pakai GPU. Saya lupa seri GPU-nya. Tinggal kalian lihat aja di dekontaminasi.substack.com gitu ya. Cari aja di situ. Dia nyeritain bagaimana dia nge-build mini PC buat jadi kayak Jarvis. Jadi bisa entah coding, diajak ngomong bisa, jadi voice command dan sebagainya itu bisa. Dan itu dibangun cuman pakai mini PC. Memorinya saya lupa. 64 apa 128 gitu. Jadi dan dia habis cuma 6 juta rupiah kalau nggak salah. Pakai bekas semua. Jadi power power supply-nya bekas, kemudian juga GPU-nya juga bekas. Jadi nggak harus baru untuk membangun sesuatu. Kecuali kalau memang serius ya, mau serius harus di deploy di environment kayak cloud gitu ya. Ya speknya mungkin bisa lebih besar gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian anti gravity itu untuk operasional IT di perusahaan apakah sudah ada seperti untuk product manager untuk operasional IT? Kebutuhannya untuk apa dulu nih? Karena kan anti gravity mostly buat coding ya. Em, tapi anti gravity itu kalau kita misalnya pengen anti gravity-nya itu bantu kita riset misalnya gitu ya. Jadi dia tinggal install extensionnya si Colab, kok Colab, Colab ya, Google Colab atau atau Jupyter Notebook, maka kita bisa minta bantuan dia untuk bikinin notebook buat kita. Ini contoh, buat researcher aja bisa. Artinya tidak hanya buat developer aplikasi aja. Kalau buat operational IT, nah operational IT kebutuhan buat apa? Observability misalnya. Bisa, ditinggal install extensionnya buat Grafana misalnya. Kemudian kita tinggal minta dia bikinin satu query atau misalnya bikin bikin JSON file untuk kita taruh di Grafana. Oh, jadi insight baru gitu misalnya. Jadi dashboard baru gitu misalnya contoh. Jadi artinya tidak terbatas hanya untuk developer. Kalau itu bisa buat misalnya, kalau kalian biasa deploy pakai Terraform gitu ya, Terraform untuk ke cloud gitu ya, maka kita minta dia untuk membuat Terraform files gitu ya, TF files, untuk kita nanti automation ini deploy, misalnya Docker image-nya di deploy gitu, atau misalnya kita pengen anti gravity-nya juga punya capability untuk eh, akses ke Portainer misalnya untuk ke Kubernetes platform bisa. Operational IT tergantung kebutuhannya seperti apa. Asalkan itu include ibaratnya kayak coding, scripting, anti gravity bisa. Berikutnya dari Mas Adil, bagaimana penerapan auto scaling dapat meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja aplikasi berdasarkan apa yang dibahas tentang dan mengkonfigurasi auto scaling untuk aplikasi dengan berbeda terbiasa. Hmm. Em, Sekarang kita harus mendefinisikan dulu auto scalingnya itu di-trigger sama apa dulu, gitu. Maka kita baru bisa mendefinisikan efisiensinya. Kalau auto scalingnya itu di-trigger karena traffic yang besar, gitu ya. Nah, traffic besar itu mengakibatkan kekurangan apa? CPU kah? Memori kah? Maka auto scalingnya mau dia mau scale out atau mau scale up. Kan ada banyak banyak pilihan ya. Ada dua pilihan lah paling nggak. Mau naikin CPU-nya atau dia akan bikin satu service baru tergantung apa yang mau kita scale. IaaS-nya kah, database-nya kah, misalnya kayak gitu. Maka yang nge-trigger apa? Dan dia men-trigger dia jadi trigger itu karena apa? Misalnya CPU-nya jadi peak di atas 90%, pokoknya langsung bikin bikin VM baru misalnya. Begitu turun VM-nya di-destroy gitu ya. Nah, makanya orang itu harus belajar ketika udah jalan apa nih yang perlu diimprove.
Makanya muncul istilahnya namanya FinOps. Jadi kalau cloud itu ada namanya FinOps, Finance Operations. Jadi bagaimana agar kita punya infrastruktur, arsitektur yang ada di cloud itu seefisien mungkin, maka kita harus belajar. Billingnya itu disebabkan karena apa? Jadi bengkak itu karena apa? Oh, karena egress-nya misalnya. Apa yang bisa bisa kita improve dari situ? Maka itu di beberapa cloud itu ada tools-nya buat mengkalkulit dan bantu efisiensi. Jadi misalnya kalau di AWS atau misalnya di Alibaba, ada di GCP, itu ada tools buat FinOps. Start dari sana, gitu ya, Mas Adil ya. Terus berikutnya, itu trigger by traffic. Oke, trigger by traffic ya. Kalau trigger by traffic, makanya tadi, kalau dia trigger by traffic, ap- apa yang bikin harus scaling? Oh, CPU-nya nggak cukup misalnya. Kalau CPU-nya nggak cukup, ya CPU-nya dinaikin. Atau dia bikin VM baru. Dia tinggal clone aja. Tergantung dari apa namanya desain desain aplikasinya, karena tidak semuanya ketika di clone langsung jalan up and running ya, maka harus ngerti karakteristik tools yang digunakan atau aplikasi yang digunakan. Itu mudah-mudahan menjawab ya Mas Adil ya. Oke, sama-sama. Baca data real time kalau bisa, tokennya gimana? Bisa baca data real time, bisa data real time misalnya, ini tolong dilurusin ya. Pemahaman saya data real time itu misalnya ada gini. Ada data yang stream masuk. Ada dua pemahamannya. Data stream masuk, misalnya lewat Kafka gitu ya. Data stream masuk. Nah, datanya tersebut langsung diolah, langsung diambil insight misalnya gitu. Resikonya adalah CPU-nya pasti naik. Karena dia mikir kan. Dia mikir bagaimana caranya agar dapat insight dari data yang stream langsung live gitu. Nah, cara kedua adalah bagaimana caranya agar itu ditaruh di satu penampungan khusus, mau database, mau cache gitu ya, misalnya ditaruh di Redis gitu ya. Nanti dia dari klasternya tersebut kita baca datanya, atau misalnya data real time dari traffic misalnya, kita data real time traffic yang ada di Grafana, meskipun itu sebenarnya bukan real time juga, dia near real time, seberapa cepat dia update agentnya gitu misalnya setengah menit sekali gitu ya, maka kita bisa minta dia ngambilin insight, eh, apa namanya, jadi ketika kita ternyata misalnya gini, salah satu ya, contoh yang lumayan menarik adalah kita misalnya ada serangan nih, log serangan gitu ya. Kan datanya real time masuk dari firewall. Oh, diserang dari ini itu masuk tuh semua datanya. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu bahwa serangan ini yang mematikan, yang berbahaya, serangan ini yang nggak berbahaya, maka kita bisa menggunakan kata-kata kunci tertentu dari AI itu untuk dianalisa. Jadi lognya itu dianalisa. Seberapa besar konsumsi tokennya, seberapa boros, tergantung kita mendefinisikan apa namanya, ngolah datanya gimana. Misalnya data lognya udah kalau misalnya ditarik sampai ada sejak sejak awal berdiri atau sejak awal aplikasi tersebut live, pasti gede banget ya. Dan itu sangat boros. Nah, bagaimana agar kita bisa mengolah token dengan baik, kenal gimana dipecah tokennya, kemudian gimana caranya agar bisa dianalisa jadi insight gitu ya, dan data real time-nya itu bisa kita tap dan kita dapetin, eh, kita generate insight dengan AI, ya mungkin Mas Prai bisa ikut course-nya yang khusus buat itu gitu ya, di Ruby Tarif AI harusnya ada itu, seingat saya ada. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan, membuat sebuah insight, narik dari data yang udah ada, kemudian minta AI-nya untuk understanding gitu ya terhadap data tersebut dan jadi insight buat kita. Mudah-mudahan ini ya. On the way daftar. Oke. Jangan lupa kalau pengen diskon ada diskon 20% pakai voucher code saya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman sebelum kita wrap up, udah hampir jam 10. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sorry mungkin agak lompat-lompat tadi penjelasannya karena ada hal-hal yang ingin saya highlight gitu ya. Monggo, kalau misalnya ada pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir mungkin.
Ini lumayan ramai juga ya, ada 50 orang ya. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin salah penyampaian dan sebagainya. Saya terbuka untuk dikoreksi. Dan saya seperti yang saya ceritakan di awal, disclaimer-nya bahwa ini adalah tools yang saya bicara pengalaman, saya pakai dan saya gunakan ya. Kebetulan tadi linear MCP-nya ngaco ya, jadi nggak bisa langsung narik dari isu yang saya buat tadi, jadi nggak bisa demo demo dia. Yang saya lakukan, saya udah punya beberapa task issue gitu ya, yang saya jalanin biasanya seperti itu. Jadi tarik isunya, dia kerjain, dia bikinin plan, kemudian dia sampai saya minta di build paling nggak minimal lokali ya. Jadi ketika dia build lokali, saya lihat, kemudian saya minta testing di browser seperti apa, dia ngeklik ini, acceptance kriteria sudah tercapai belum, sama dia dicentang-centang. Dan itu sangat membantu bagi kita. Oh, experience yang kita harapkan sudah muncul. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan, meskipun cukup singkat gitu ya, bisa membantu rekan-rekan sekalian punya gambaran. Sebenarnya kalau kita coding dengan agentic stack itu seperti apa, terutama menggunakan anti gravity. Sebelum saya tutup, saya kembalikan ke teman-teman di Ruby Talib. Saya tunjukkan satu tools sebenarnya sebelum saya menggunakan anti gravity, saya menggunakan tools ini. Dan tools ini itu dibangun sama AWS. Namanya Kiro. Nah, sebelum anti gravity membuat spec driven development dengan agentic stack, Kiro dan Trey, misalnya kalau teman-teman tahu Trey ya, Trey itu punyanya Byte Plus yang punya TikTok gitu ya. Jadi Byte Plus itu punya backend AI sendiri untuk coding agent. Dia punya IDE sendiri buat coding namanya Tray, TRAE. Saya sempat sempat subscribe sebelum akhirnya saya tutup karena saya lagi streamlining budget ya buat AI karena saya suka eksperimental. Ada beberapa hal kayak kadang-kadang saya dapat kalau istilahnya teman-teman di komunitas ini adalah bansos gitu, bantuan sosial. Ibaratnya dapat kredit gratis untuk saya coba. Nah, ini saya kebetulan dapat kemarin 500 kredit gratis dari Kiro, saya cobain. Dia mendefinisikan mulai dari requirement seperti apa, kemudian desainnya seperti apa, kita bisa cek. Kemudian dia bikinin task. Jadi dia uniknya dia ini sudah nggak perlu, berarti nggak perlu linear lagi ya kalau kerja sendiri. Kenapa saya butuh linear? Karena saya kerja sama tim. Jadi itu bisa digunakan sama tim saya untuk ngecek. Oh, task ini udah berapa persen? Gitu. Atas ini sudah berapa persen dikerjain? Siapa yang di-assign? Itu bisa bisa kita bisa tektokan di situ. Pun juga kalau kalian misalnya menjadikan GitHub itu jadi product development-nya, misalnya, oh ada Epic-nya, kemudian Epic-nya nomor sekian itu punya isu apa aja gitu ya. Itu jadi, nah, kalau kalian bekerja sendiri, solo developer, Kiro salah satu alternatif dari anti gravity. Jadi ketika kita membuat sesuatu, ada pilihannya dua. Mau vibe coding, jadi chat, explore idea gitu ya. Selesai, oke, baru dibuat sama dia. Masuk ke code mode. Jadi dia punya punya mode antara em, apa namanya tuh planning sama code gitu. Nah, kita bisa milih dua ini, Vibe sama Spec. Spec itu plan first, baru build. Jadi bikinin requirements, design, task listnya apa. Dan di setiap task kita tinggal klik aja. Misalnya gini, ini ada task yang belum selesai. Oh, ini. Ini belum. Mana yang belum selesai ya? Ini kayaknya udah selesai semua deh. Oh, sudah, sorry. Ini udah selesai semua. Jadi, nah, jadi kalau misalnya dia bisa start task ini tinggal tinggal diklik aja start task gitu. Kemudian dia akan melakukan task yang dia 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 siapin. Nambahin auto save, nambahin default platform, nambahin notification, nambahin storage, satu persatu dia kerjain. Begitu beres, dia nyiapin satu task tapi opsional. Opsionalnya apa? Karena itu nulisin unit test. Kalau rekan-rekan sekalian penganut left shift testing itu adalah gimana caranya agar aplikasi itu ketika kalian kerjain nggak nunggu UAT dulu, kemudian ternyata salahnya banyak gitu. Tetapi checkpoint-checkpoint kecil-kecil ini itu dibikin unit test. Sudah bener belum?
proses save-nya misalnya, save load-nya, save sama load. Sudah bener nggak storage usage calculation-nya benar gitu. Nah ini dia bikinin unit test. Jadi setiap checkpoint, setiap task yang dia kerjain sini per task, ini kan kelihatan ya. Ada yang bagian yang abu-abu. Bagian abu-abu ini adalah bagian yang opsional, opsional. Dan kita bisa bikin bagian task ini jadi required. Jadi kalau misalnya bikin property test, bikin unit test, kalau kalian penganut left shift testing, maka tools ini termasuk alternatif anti gravity yang lumayan bagus. Mungkin penutup dari saya itu semoga bermanfaat. Eh, saya kembalikan ke teman-teman dari Ruby Talib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali Pak Nuzli Hernawan atas penyampaian materinya untuk webinar pada malam hari ini dan semoga bermanfaat dan saya yakin pasti bermanfaat buat teman-teman semuanya yang bergabung ya di webinar pada malam hari ini. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi teman-teman kalau misal mau daftar kelas di Ruby Talib AI, teman-teman bisa pakai kode promo Nuzli 20 ya teman-teman, biar dapat diskon 20%. Lumayan banget itu. Nah, mungkin itu teman-teman dari kami untuk webinar pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa pantengin terus di komunitas kami Ruby Talib AI untuk webinar-webinar berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya sampai pas banget ini jam 10 malam. Untuk webinar pada malam hari ini kami tutup dan sekian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Pak Nusli Wah, Hernawan. izin live.